Firstly, welcome to the International MUN Teams as an official campus ambassador. And let me introduce myself. My name is Amelia Berliana Putri, but kalian bisa panggil aku Amel or Amelia, it's fine. Amelia is an officer at International MUN dan juga an official internship mentor at International MUN as well. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang beberapa hal, baik tentang program magang atau internship-nya, dan juga tentang International MUN Online Conference. Dan pada kesempatan kali ini, di orientation course hari ini, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, nanti kami akan membuka sesi question and answer. Nanti teman-teman bisa siapkan dulu pertanyaannya. Nanti di saat chat sudah dibuka, teman-teman bisa langsung tanyakan pertanyaan tersebut dan akan langsung aku jawab hari ini juga, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, apabila nanti di pertengahan kegiatan teman-teman ada kendala, teman-teman tidak usah khawatir karena kami juga akan menyediakan recording orientation class hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin akan kita lanjut aja. Nah, apa sih teman-teman sebenarnya International Model United Nations atau IMUN atau IMEN itu IMEN teman-teman bilangnya. Jadi International MUN merupakan sebuah organisasi independen yang telah disponsori oleh beberapa badan khusus PBB. Di sini tolong dicamkan ya teman-teman. Jadi we are recognized not directly by UN karena memang UN telah mengklaim di websitenya langsung bahwa dia tidak mensertifikasi MUN manapun, namun kami telah disponsori oleh beberapa badan PBB, seperti yang kita tahu badan PBB itu kan banyak teman-teman. Nah, IMEN sendiri ini telah disponsori oleh UNDP, UNESCO, IOM, dan juga oleh kedutaan besar Australia di Vietnam dan juga di Thailand. Nah, International MUN seperti yang teman-teman bisa baca sendiri ada di slide, dan slide ini juga nanti akan di-share di official channel teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti mau buat konten atau teman-teman mau share ke peserta yang lain, teman-teman bisa share PDF itu. Jadi visi misinya bisa teman-teman baca sendiri, dan untuk detailnya juga nanti ada di official website yang bisa teman-teman akses langsung, dan di sana juga penjelasannya udah sangat lengkap teman-teman. Nah, dalam kurun 3 tahun terakhir, International MUN ini telah berhasil menyelenggarakan MUN Offline Conference di 5 negara berbeda, yaitu di Thailand, di Vietnam, di Mesir, di Malaysia, dan juga di China. Nah, kebetulan teman-teman, for your information juga, aku menjadi salah satu delegasi di IMEN Malaysia itu tahun 2019, teman-teman. Jadi, aku pernah ikut acara offline-nya IMEN waktu itu di KL. Nah, untuk saat ini, IMEN hanya mengadakan konferensi online saja atau IMEN Online Conference karena memang kita terkendala oleh pandemi COVID-19, teman-teman. Karena kan teman-teman mungkin juga udah tahu juga kalau misalkan pandemi saat ini kita tidak bisa bebas berpariwisata, kita tidak bisa bebas untuk pergi ke sana kemari, seperti itu. Jadi kita hanya membatasinya untuk kita mengadakan konferensi online saja yang diadakan melalui Zoom, teman-teman. Oke, next. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering tanyakan juga. Kita kan mengadakan acara itu IMEN Online Conference. Nah, sebenarnya teman-teman tanya nih, MUN itu apa sih, Kak? Model United Nations itu apa sebenarnya? Nah, Model United Nations atau kita sebut sebagai MUN ini merupakan simulasi sidang PBB, teman-teman, di mana dalam MUN ini para peserta akan menjadi representatif atau seorang diplomat dari sebuah negara untuk membahas dan mendiskusikan mengenai isu-isu atau topik-topik internasional di satu komite yang telah ditetapkan nih teman-teman. Nah, untuk lebih gampangnya mungkin aku akan memberikan contoh nih teman-teman. Seperti saat ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, terus misalkan kita ini mengikuti model United Nations dan kita ternyata dialokasikan di WHO, di World Health Organization. Nah, di sana kita mendapatkan topik tentang COVID-19. Nah, kebetulan teman-teman ini mendapatkan Indonesia nih, teman-teman. Nah, nanti di MUN ini, teman-teman akan menjadi representative Indonesia atau teman-teman menjadi diplomat Indonesia, dan di sana teman-teman akan membahas mengenai isu COVID-19 ini di komite WHO itu. Nah, di MUN ini sebenarnya ngapain aja gitu. Nah, nanti di sana teman-teman seperti tugas diplomat pada umumnya, teman-teman akan membahas nih bersama diplomat-diplomat lain untuk menemukan
menemukan solusi-solusi yang sekiranya memungkinkan untuk dilakukan dan diterapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar misalkan pandemi COVID-19 ini segera hilang, segera lenyap seperti itu. Jadi seperti contohnya di Indonesia kita saat ini sedang di beberapa pulau, terutama Pulau Jawa dan Bali, itu sedang mengadakan PPKM. Nah, teman-teman yang dari misalkan menjadi delegasi Indonesia, teman-teman bisa jelaskan di forum kalau Indonesia sudah menerapkan kebijakan PPKM di beberapa pulau seperti itu. Namun teman-teman sebagai representatif Indonesia ini, teman-teman bisa menganalisis sendiri juga, apakah sekiranya menurut teman-teman PPKM ini telah berhasil atau minusnya di mana, atau sekiranya menurut teman-teman sudah sangat cukup untuk mengurangi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, atau misalkan malah sebaliknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa jelaskan di komite itu kayak gitu. Nah, terus misalkan ada peserta lain itu menjadi delegasi UK atau misalkan jadi delegasi Jerman atau delegasi China atau delegasi manapun, nah di sana tiap negara itu kan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda teman-teman. Nah nanti semua negara itu akan mendiskusikan resolusi-resolusi yang memang diterapkan oleh negara mereka. Contoh misalkan negara-negara Eropa, negara-negara Eropa dan beberapa negara-negara besar di Asia itu kan sempat menerapkan lockdown teman-teman. Nah misalkan di sana mereka bilang kalau misalkan mereka sempat menerapkan lockdown dan ternyata mereka berkata bahwa penerapan lockdown ini tuh termasuk berhasil karena COVID-19 bahkan sudah berkurang dan bahkan sudah hilang di negara mereka seperti itu. Namun mungkin untuk di negara-negara berkembang dan untuk negara-negara tertinggal menerapkan lockdown itu tidak mudah seperti itu. Nah nanti di situ teman-teman akan bahas lagi kan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan kecil seperti misalkan nanti bagaimana kalau misalkan di negara-negara berkembang yang perekonomiannya kurang maju, masyarakatnya kurang terdidik seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menerapkan lockdown jika memang keadaan ekonomi kita masih lemah seperti itu. Nanti teman-teman bisa bahas itu, teman-teman bisa berdiplomasi, teman-teman bisa bernegosiasi dengan peserta-peserta lainnya untuk menemukan sekiranya solusi apa sih yang sekiranya itu bisa ditetapkan atau mungkin nanti kita ada misalkan iuran dana, misalkan antar negara atau seperti apa, atau misalkan teman-teman nanti bisa mengajukan ke IMF atau teman-teman bisa mengajukan ke World Bank atau seperti apa itu nanti akan dibahas di komitenya teman-teman. Nah terus teman-teman, nah model united retention ini pada dasarnya itu dilakukan sesuai dengan prosedur prosedur sidang PBB yang asli. Nah sidang PBB yang asli itu kan menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Nah namun di IMAN Online Conference ini kami juga mengadakan untuk yang bahasa Indonesia teman-teman. Kenapa alasan kita mengadakan dengan menggunakan bahasa Indonesia? Karena yang pertama kita tahu bahwa di Indonesia sendiri bahasa Inggris itu masih banyak peserta yang belum terlalu fasih dalam berbahasa Inggris. Namun kami tahu bahwa peserta di Indonesia itu juga banyak yang memiliki sekiranya itu resolusi-resolusi yang sangat menarik seperti itu teman-teman. Jadi kita ingin mengasah skill teman-teman dulu dari mulai yang kecil, dari mulai teman-teman bisa melatih bicara, teman-teman bisa melatih bernegosiasi, berdiplomasi dengan peserta lain itu. Jadi semuanya itu step by step teman-teman. Nah nanti misalkan teman-teman mempromosikan, terus nanti ada peserta yang bertanya, "Kak, saya tidak fasih bahasa Inggris, apakah saya tetap bisa mengikutinya?" Jawabannya adalah bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanyakan dan tawarkan kepada mereka kalau kita juga mengadakan IMAN Online Conference dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke, next. Oke, di sini apa aja sih sebenarnya manfaat mengikuti MUN? Nah, sebenarnya teman-teman tadi juga aku setelah sempat jelaskan sedikit beberapa manfaat mengikuti MUN. Yang pertama pasti melatih kemampuan riset, diplomasi, dan negosiasi. Nah, di sini mungkin teman-teman tanya, Kak, risetnya itu dari mana? Nah, jadi di MUN itu ada beberapa dokumen yang dibutuhkan teman-teman. Yang pertama itu ada position paper, dan juga ada working paper, dan juga ada draft resolution. Nah, untuk position paper itu dibuat per delegate teman-teman atau per partisipan atau per peserta. Namun position paper ini sifatnya tidak wajib teman-teman. Jadi position paper ini berisikan yang pertama itu gambaran umum tentang negara teman-teman semua, terus gambaran umum tentang topik, namun berdasarkan point of view atau pandangan dari negara yang dialokasikan kepada teman-teman. Seperti tadi contohnya aku jelaskan, misalkan teman-teman jadi representatif Indonesia membahas masalah COVID-19. Nanti di awalnya teman-teman bisa jelaskan dulu seperti apa pandemi COVID-19 di Indonesia, dan terus bagaimana kondisi Indonesia saat ini, terus
Kemudian teman-teman bisa menjelaskan kira-kira solusi apa yang teman-teman tawarkan sebagai representatif, sebagai diplomat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa bentuk dalam bentuk poin atau teman-teman bisa bentuk paragraf atau seperti apapun. Untuk position paper itu nanti ada ketentuannya sendiri teman-teman yang nanti akan dikirimkan juga kalau misalkan teman-teman mendaftar, itu akan dikirimkan ketentuan-ketentuannya melalui allocation mail yang akan dikirimkan ke peserta conference-nya langsung. Nah, selain itu, kami juga menyediakan study guides yang digunakan untuk teman-teman bisa sebagai acuan, sekiranya teman-teman bisa riset dari mana, teman-teman bisa riset apa aja, itu teman-teman bisa cek dari study guides-nya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau aku ikut MUN, itu aku risetnya dari banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat banyak sumber, baik itu dari jurnal, atau teman-teman bisa cek dari website UN-nya langsung, tergantung dengan komitinya teman-teman. Nah, kalau misalnya komitinya teman-teman contohnya WHO, teman-teman bisa buka website WHO, karena di sana juga udah cukup lengkap, seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk diplomasi dan negosiasi yang tadi udah aku jelaskan, jadi mungkin sekarang nggak aku jelasin lagi agar tidak terlalu bertele-tele. Selanjutnya melatih kemampuan berbicara tentu saja, karena teman-teman akan berinteraksi dengan peserta lain seperti itu. Untuk Komite Bahasa Inggris, teman-teman akan bertemu dengan delegasi-delegasi dan peserta-peserta dari berbagai negara, teman-teman. Jadi bukan hanya dari Indonesia saja. Namun untuk yang Komite Bahasa Indonesia, teman-teman juga masih ada kesempatan untuk bertemu dengan partisipan dengan negara lain, asalkan memang mereka memahami bahasa Indonesia. Nah, biasanya peserta yang ikut Komite Bahasa Indonesia itu, kalau yang dari luar itu biasanya dari Malaysia, teman-teman, karena memang kita memiliki bahasa kita tuh hampir-hampir mirip seperti itu. Jadi banyak peserta juga yang dari Malaysia untuk yang ikut Komite Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya meningkatkan percaya diri. Nah, meningkatkan percaya diri di sini, di saat teman-teman udah punya skill untuk ngomong, teman-teman bisa berbicara, teman-teman bisa speech, itu teman-teman sama aja secara nggak langsung, itu teman-teman udah melatih public speaking kalian gitu. Jadi teman-teman juga ngelatih rasa percaya diri kalian di saat teman-teman bisa berbicara di depan orang lain, teman-teman percaya diri aja gitu. Even teman-teman misalkan cuma berbicara sepatah dua patah kata, itu tuh udah termasuk teman-teman melatih skill kalian kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa ngelatih skill itu tuh pelan-pelan seperti itu, karena kita tuh harus believe in the process gitu teman-teman. Teman-teman bisa mengasahnya itu tuh satu persatu seperti itu. Jangan langsung misalkan teman-teman, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak pinter ngomong, saya nggak percaya diri, tapi pokoknya saya mau ikut ini, saya langsung bisa semuanya. Memang ada yang seperti itu teman-teman, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngelatih itu sedikit demi sedikit dengan misalkan teman-teman oke deh aku coba dulu ngelatih, cara ngomong aku kira-kira berani atau tidak ya aku ngomong di depan kamera, di depan orang banyak, seperti itu. Nah terus, nanti ke depannya mungkin teman-teman ikut lagi, nanti teman-teman bisa bilang, "Oh kayaknya aku harus ini deh, aku mulai ngelatih, tata cara penulisan aku, tata cara, kata-kata yang harus aku gunakan," seperti itu. Nah terus, di sini juga meningkatkan kemampuan bahasa asing. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, jadi IMN Online Conference ini kan diadakan dalam 2 bahasa, teman-teman, ada dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman ikut yang bahasa Inggris, sudah pasti teman-teman akan melatih kemampuan bahasa Inggris ya, teman-teman. Karena dari awal sampai akhir itu akan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, terus, ada juga melatih kemampuan untuk memecahkan masalah, itu sudah pasti karena memang tugasnya representatif atau diplomat suatu negara ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang sesuai dengan komite yang dialokasikan kepada teman-teman semua. Nah, selanjutnya menambah relasi dan teman dari berbagai belahan dunia. Ini penting banget, teman-teman. Salah satu alasan aku untuk mengikuti More United Nations, itu adalah untuk aku dapat relasi, aku dapat teman, aku dapat banyak kenalan dari berbagai negara, teman-teman dari kampus-kampus lain, teman-teman dari daerah lain, seperti itu. Nah, di saat teman-teman udah punya relasi, teman-teman udah punya teman dari berbagai belahan dunia atau berbagai tempat, berbagai wilayah, pemikiran teman-teman itu juga akan otomatis menjadi lebih terbuka, teman-teman. Teman-teman akan lebih bisa menerima budaya baru, teman-teman bisa lebih memahami kira-kira, oh ternyata karakter orang seperti ini seperti apa, kayak gitu. Jadi teman-teman itu bisa lebih menganalisis teman-teman yang kalian miliki, relasi yang kalian miliki. Nah, selain itu, di saat teman-teman itu punya relasi teman-teman dari MUN seperti itu. Nah, biasanya teman-teman dari MUN ini tuh akan memberikan dampak yang sangat positif, teman-teman. Ini pengalaman aku pribadi. Jadi, teman-teman aku di MUN sebelumnya, aku pernah ikut beberapa MUN 6 atau 7 kali sebelumnya. Jadi, teman-teman aku dari MUN-MUN yang sebelumnya ini tuh
sangat mendorong aku supaya aku tuh bisa selalu ya mengimprove gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh harus selalu belajar, aku harus selalu meningkatkan skill aku nggak boleh berhenti seperti itu. Karena aku melihat mereka yang, oh kok bisa ya mereka bisa speaking selancar itu, kok bahasa Inggris mereka bisa sebagus itu, seperti itu. Nah, selain itu aku tuh juga banyak dapat, kayak channel-channel kerjaan, channel-channel, untuk mengikuti event-event internasional atau apapun itu dari teman-teman MUN aku gitu. Jadi, relasi dan jaringan itu benar-benar penting banget teman-teman, baik untuk, masa kalian yang sekarang atau untuk di masa depan nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya yang pasti menambah wawasan baru mengenai isu internasional itu udah pasti karena memang isu yang kita bahas di Aiman Online Conference ini merupakan isu-isu internasional, teman-teman. Jadi, bukan hanya isu-isu nasional, misalkan, kalau sekarang kan banyak banget gitu ya teman-teman perang antar suku, kayak gitu. Nah, kita tidak membahas itu teman-teman. Jadi yang kita bahas di sini adalah isu-isu internasional yang memang dihadapi oleh, negara-negara lain juga di seluruh dunia, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada, apa itu Aiman Campus Ambassador Internship atau yang sekarang sedang teman-teman jalani. Teman-teman sekarang jadi Official Campus Ambassador. Nah, sebenarnya apa sih, Campus Ambassador itu apa? Tugasnya itu apa sih, Kak, sebenarnya? Nah, jadi di sini bisa teman-teman baca sendiri, Official Campus Ambassador Internship adalah merupakan sebuah program magang yang diadakan oleh International MUN, di mana program magang ini tuh berbasis marketing, teman-teman. Nah, waktu pelaksanaan ini adalah 5 minggu, seperti mungkin teman-teman sekarang udah tergabung ke dalam beberapa forum diskusi yang bisa teman-teman biasanya untuk tanya, yang biasanya dibuka dari pukul 13.30 sampai pukul 21.30 WIB, itu teman-teman bisa tanya di sana. Nah, mungkin teman-teman udah beberapa dari teman-teman udah membaca dokumennya, udah mengetahui juga dari kakak-kakak mentor yang ada di sana, telah dijelaskan bahwa Campus Ambassador Internship ini merupakan sebuah program magang berbasis marketing, di mana teman-teman di sini tugasnya adalah yang bisa teman-teman baca sendiri, menjadi brand ambassador, mempromosikan, dan juga mengajak orang untuk berpartisipasi untuk mengikuti Aiman Online Conference ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bertugas untuk membantu partisipan Aiman Online Conference dari mulai tahap registrasi. Nah, teman-teman juga bisa mengarahkan bagaimana cara pembayarannya. Nah, teman-teman juga misalkan di saat pas teman-teman mau mengikuti acaranya sudah H-1 atau H-2, teman-teman harus selalu cek kira-kira mereka udah dapat preference form atau belum ya, mereka udah dapat confirmation mail atau belum ya, mereka sudah mengisi atau belum ya, seperti itu. Nah, jadi tugas teman-teman itu bukan hanya semata-mata untuk sharing aja gitu, kayak untuk sharing-sharing graphic and captions gitu misal, atau misalkan teman-teman cuma misalkan ngajak yuk ikut yuk, tapi ternyata teman-teman kalian nggak ada ikut, sistemnya bukan seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya program magang berbasis marketing di semua perusahaan itu sama teman-teman. Bukan hanya program magang, bahkan pekerjaan yang sesungguhnya pun untuk di bidang marketing itu tetap sama. Jadi di program yang berbasis marketing ini, teman-teman diharuskan untuk mendapatkan satu orang referral yang setelah dijelaskan juga mungkin oleh mentor-mentor yang lain di dalam forum. Jadi teman-teman di sini tugasnya bukan hanya sharing-sharing aja, terus teman-teman bisa dapat sertifikat, teman-teman bisa dapat insentif, teman-teman bisa dapat keuntungan magang lainnya. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah menetapkan syarat-syarat khusus untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan insentif, dan jenis sertifikat yang dapat pun berbeda, jenis apa jumlah benefits yang teman-teman dapatkan juga tergantung jumlah referral yang teman-teman dapatkan. Nah, terus mungkin teman-teman akan tanya, oke, next dulu. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Wait, kita next dulu. Oke, nah di sini teman-teman mungkin akan tanya, dari tadi aku selalu bilang kalau misalkan di program magang ini teman-teman harus mendapatkan at least one conference referral. Nah, referral itu apa sih, Kak? Di sini teman-teman bisa baca sendiri, referral adalah setiap orang yang mendaftar conference dengan menggunakan referral link teman-teman atau menggunakan referral code teman-teman yang telah teman-teman dapatkan. Nah, di awal magang teman-teman pasti udah dapetin referral link dan referral code yang kalian generate sendiri menggunakan email dan nama lengkap kalian. Nah, di sana saat kalian udah memiliki link dan memiliki kode teman-teman, nanti teman-teman bisa share ke peserta yang sekiranya tertarik untuk mengikuti conference-nya. Contoh misalkan aku di sini menjadi peserta magang. Nah, di sini
ada peserta misalkan namanya hikmah seperti itu. Nah, terus di sini aku mengajak hikmah untuk mengikuti acara conference-nya. Aku mengajak, aku, berdiplomasi juga untuk aku sekiranya aku, menjelaskan kepada hikmah apa aja sih sebenarnya MUN itu seperti apa, acaranya seperti apa, benefits-nya apa aja, seperti itu. Nah, di saat kayak gitu, di saat nanti hikmah sudah tertarik, aku akan mengajak hikmah untuk mendaftar melalui referral link aku atau memasukkan referral code aku di saat registrasi. Nah, kemudian di saat dia sudah mendaftar, lalu aku arahkan untuk melakukan pembayaran, nah itu adalah orang yang terhitung sebagai referral, teman-teman. Nah, make sure juga untuk, referral kalian untuk mendapatkan allocation mail. Nah, allocation mail itu apa? Jadi, ada beberapa tahapan teman-teman untuk mengikuti Aiman Online Conference. Yang pertama, teman-teman harus mendaftar dulu, peserta teman-teman harus mendaftar dulu, melalui referral link dan referral code yang telah aku jelaskan sebelumnya juga. Nah, selanjutnya di saat udah daftar seperti itu, teman-teman biasanya akan mendapatkan email untuk pembayaran, namun jika memang teman-teman, atau peserta conference ini tidak mendapatkan email, teman-teman tuh bisa langsung, melakukan pembayaran, nanti ada link untuk pembayaran sendiri, teman-teman bisa cek, ada di forum dan juga nanti akan aku jelaskan lagi di beberapa slide setelahnya, tentang bagaimana cara pembayarannya. Nah, selanjutnya di saat sudah melakukan pembayaran, nanti ada waktu-waktu khususnya teman-teman untuk peserta itu mendapatkan confirmation mail yang berisikan preference form, di mana peserta ini harus mengisi form untuk, mendapatkan dan untuk memilih, pertama untuk memilih negara dan komite yang memang ingin mereka pilih, seperti itu. Jadi peserta ini bebas memilih 3 negara dan 3 komite yang memang mereka mau. Contoh misalkan aku memilih di sini Indonesia, Malaysia, dan juga aku memilih United Kingdom misalkan. Nah, selanjutnya aku memilih komiteku, misalkan aku memilih WHO, UNDP, dan juga UNESCO, seperti itu. Nah, di saat seperti itu aku sudah memilih 3, aku submit formku, nah setelahnya nanti beberapa waktu setelahnya yang telah ditetapkan, aku akan mendapatkan allocation mail yang berisikan negara dan komite yang telah, dialokasikan untuk aku. Nah, di saat aku sudah mendapatkan allocation mail itu teman-teman, nah ini untuk semua sistem NDN itu sama teman-teman, meskipun kita memilih, kita bisa memilih, aku tadi udah memilih misalkan Indonesia, Malaysia, sama UK, seperti itu. Nah, ternyata sebelum aku itu udah ada juga yang mendaftar dan membayar dan untuk memilih 3 negara itu, dan akhirnya misalkan aku dialihkan ke, aku menjadi representatif Kenya, atau misalkan aku menjadi representatif Japan, seperti itu. Nah, di saat aku mendapatkan alokasi negara seperti itu, ya aku harus tetap menjadi representatif negara yang telah dialokasikan kepada aku, seperti itu teman-teman. Jadi memang sistem MUN itu semuanya seperti itu. Meskipun kita bisa memilih, tetapi tetap untuk penetapan negara dan komitenya itu dilakukan oleh penyelenggara, seperti itu. Karena apa? Karena satu negara hanya bisa direpresentasikan oleh satu orang saja. Jadi agar tidak ada double dan tidak ada, nanti misalkan aku udah jadi representatif Indonesia, nah ternyata misalkan di sini ada Rizka itu menjadi representatif Indonesia juga, kita di komite yang sama, itu kita bisa berantem teman-teman. Karena apa? Karena setiap orang itu punya solusi yang berbeda-beda yang ditawarkan, meskipun misalkan mereka risetnya sama nih, mereka risetnya sama, tapi tiap orang itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki jalan pemikiran, nanti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, itu tergantung dari perspektif dan pandangan orang itu, seperti itu teman-teman. Jadi makanya untuk pemilihan alokasi, komite yang dialokasikan kepada teman-teman, itu akan diberikan sesuai dengan, ketersediaan kursi yang ada dan juga itu ditetapkan oleh penyelenggara langsung, di mana penyelenggaranya adalah Aiman, seperti itu teman-teman. Oke, di sini bagaimana cara mendapatkan referral selama program magang. Nah, di sini for your information juga teman-teman, aku tuh juga pernah jadi kayak teman-teman semua, I was become the official campus ambassador juga itu tahun lalu, kalau aku nggak salah sekitar bulan Juli atau Agustus. You can check it, di LinkedIn aku, teman-teman bisa cek di sana, aku juga udah dapat sertifikat, aku waktu itu juga menjadi salah satu top performer interns dari Indonesia, teman-teman bisa cek di Instagram-nya Aiman juga. Jadi, aku tuh juga pernah menjadi teman-teman semua, aku tahu gimana susahnya untuk mendapatkan referral, gimana susahnya untuk, mengajak orang untuk mengikuti conference seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin tanya, "Kak, gimana sih caranya bisa dapat conference, referral?" Kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya, teman-teman itu bisa menggunakan berbagai macam cara, teman-teman. Teman-teman bisa rajin-rajin promosi, teman-teman bisa ngajakin teman-teman kalian dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau misalkan teman-teman ngajakin ke saudara-saudara kalian, seperti itu. Karena dulu salah satu cara yang aku pakai itu adalah seperti itu, teman-teman. Nah, aku tuh bukan hanya nge-share di misalkan,
Instagram post aku, Instagram story aku, atau misalkan di status WA aku, itu aku nggak hanya kayak gitu teman-teman, bahkan aku nge-persuade mereka itu melalui personal chat seperti itu. Jadi misalkan, atau misalkan aku punya grup seperti itu. Jadi aku nge-persuade mereka tuh dari grup-grup itu teman-teman. Nah itu bisa teman-teman pakai. Contoh misalkan sekarang teman-teman punya circle, circle itu tuh ada grupnya seperti itu. Nah teman-teman bisa share di sana. Terus kayak teman-teman bisa bilang, yuk ikut yuk cara ini kayak gini gini gini. Teman-teman bisa jelasin pelan-pelan seperti itu. Nah nanti di saat peserta itu tertarik, teman-teman kan bisa langsung ngajak tuh gimana caranya mulai dari pendaftaran sampai pembayaran sampai nanti di hari H conference-nya seperti itu. Oke, next. Nah, untuk manfaat dari program magang, teman-teman bisa baca sendiri, karena di sini udah ada teksnya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang bonus dan keuntungan aja, karena nanti sisanya teman-teman bisa baca di PDF atau mungkin teman-teman bisa baca di official website-nya langsung. Nah, jadi di sini aku udah jelasin juga ada beberapa bonus dan keuntungan yang mungkin teman-teman sempat baca juga di apa namanya email yang telah teman-teman dapatkan saat teman-teman keterima menjadi peserta magang, dan juga mungkin di PDF yang memang udah kita share di forum dan juga di official channel. Teman-teman bisa cek Google Docs-nya. Di sana kita jelasin yang pertama adalah insentif hingga 50% per orang. Nah, di sini teman-teman, insentif itu merupakan kalau di kita mungkin dibilang gaji juga. Sebenarnya kalau aku lebih senang menyebutnya sebagai bonus sih teman-teman, karena apa? Karena di sini, aku pengennya tujuan magang teman-teman itu bukan hanya untuk mendapatkan insentif, bukan hanya mendapatkan, sertifikat seperti itu, tapi aku tuh pengen teman-teman tuh semuanya tuh dapat pengalaman seperti itu. Di saat teman-teman misalkan punya referral, teman-teman itu punya, pastinya teman-teman secara nggak langsung punya relasi baru kan dari situ. Nah, terus teman-teman itu bisa tahu gimana caranya teknik marketing itu seperti apa, gimana caranya teman-teman bisa persuade another another participants kayak gitu. Jadi supaya mereka tertarik di situ kan skill teman-teman tuh secara nggak langsung akan terbangun seperti itu. Nah, selanjutnya di saat teman-teman mendapatkan referral sesuai dengan syarat untuk mendapatkan insentif itu teman-teman bisa cek di PDF-nya, nanti juga akan ada di slide selanjutnya seperti itu. Jadi ada beberapa syarat untuk mendapatkan insentif seperti itu teman-teman. Namun memang jumlah insentif ini tuh sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman dapatkan. Nanti di kesempatan kali ini tuh kita juga akan kedatangan salah satu intern yang kebetulan menjadi best intern teman-teman. Nah ini tuh dari Indonesia, dia berasal dari Bali. Nah nanti di sini tuh jumlah referrals-nya dia di sewaktu dia magang itu yang pertama itu sekitar 200 lebih teman-teman, 200 lebih conference referral. Nanti kita akan undang supaya dia bisa menjelaskan apa aja kira-kira tips and tricks-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa tanyakan langsung juga ke dia dan berapa insentif yang dia dapatkan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat, surat rekomendasi, dan visiting card. Nanti teman-teman bisa baca juga untuk detailsnya di PDF yang telah ada di forum atau di website itu juga ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek. Nah, terus selanjutnya di sini ada sponsor trip. Nah, sponsor trip ini tergantung dari keadaan nanti kayak gimana gitu teman-teman. Karena apa? Sponsor trip ini akan kita berikan kalau memang kondisi pariwisata itu sudah normal kembali. Jadi untuk teman-teman yang nanti misalkan jumlah referralnya sudah cukup untuk mendapatkan sponsor trip, itu teman-teman bisa langsung akan dapat sponsor trip. Nah, itu tuh nanti akan dihubungi langsung oleh pihak Aiman untuk misalkan teman-teman dapat di negara mana, teman-teman dapat apa, itu jadi teman-teman akan langsung dapat. Nah, itu teman-teman bukan akan menjadi peserta teman-teman, tapi teman-teman akan menjadi organizing team atau teman-teman akan menjadi tim penyelenggara bersama Aiman untuk menyelenggarakan Aiman offline conference seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada penghargaan langsung hingga lebih dari 30.000 INR, Indian Rupiah atau 5 juta rupiah. Nah, di sini sebenarnya sistemnya sama seperti insentif tadi, teman-teman. Jadi, pokoknya semua yang teman-teman dapetin dari mulai benefits apapun di program magang ini tuh tergantung dari jumlah referrals yang teman-teman dapatkan. Karena kita kembali lagi bahwa program magang ini merupakan program magang berbasis marketing, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman nanya, "Kak, kok, peserta magang tidak gratis mengikuti conference-nya?" Karena apa? Peserta magang itu tidak wajib mengikuti conference-nya, teman-teman. Jadi, di sini tuh ya teman-teman itu mengajak, bukan mengikuti conference-nya seperti itu. Tolong diingat baik-baik juga, Kak, mengapa program internship ini berbeda dengan program MUN pada umumnya. Karena di sini teman-teman tidak bisa membandingkan antara MUN conference dan juga MUN internship seperti itu. Next.
Oke, di sini ada juga tata cara pendaftaran. Mungkin tadi aku juga sempat jelaskan, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mengajak partisipan untuk mendaftar melalui referral link atau referral code teman-teman. Ketika mendaftar, mereka harus menginput kode kalian. Namun apabila peserta ini mendaftar langsung melalui referral link kalian, maka mereka tidak perlu menginput kode kalian lagi, teman-teman. But make sure untuk mereka tidak menghapus referral code itu karena otomatis ada. Jadi make sure untuk peserta kalian itu tidak menghapus dan juga tidak mengubah apapun yang ada di kolom referral code seperti itu. Nah, terus setelah mendaftar, peserta ini akan diharuskan untuk membayar 9 US dollar atau 700 Indian rupiah. Jadi harga konversinya adalah 9 US dollar atau 700 Indian rupiah. Nah, ini tuh teman-teman, for your information aja. Untuk sekelas MUN International kayak gitu, itu tuh sangat amat murah, teman-teman. Di saat aku ikut MUN offline dulu, di saat aku ikut MUN, beberapa MUN, itu tuh nggak ada yang harganya cuma 145.000, 150.000, 200.000, itu nggak ada, teman-teman. MUN paling murah yang pernah aku ikutin itu harganya sekitar 1,8. Itu pun di Indonesia, di salah satu kota Indonesia. Itu yang paling murah yang pernah aku ikutin dulu. Beberapa MUN sebelumnya itu juga sampai ada yang sampai 6 juta, 7 juta, itu tergantung dari penyelenggaranya, teman-teman. Karena apa? Kalau MUN offline memang kan kita butuh akomodasi, kita butuh transportasi, seperti itu. Nah, tapi memang pengalaman yang didapatkan, teman-teman mungkin akan sedikit berbeda antara MUN online dan MUN offline, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini seperti itu, teman-teman. Karena tidak mungkin kalau misalnya sekarang lagi pandemi, kita mengadakan MUN offline conference seperti itu, karena itu akan membahayakan baik untuk peserta dan juga untuk panitia seperti itu. Nah, makanya untuk teman-teman misalkan first timer, kayak aku first timer gitu, aku nggak berani untuk ngomong, aku nggak berani untuk berbicara, aku hanya ingin mendengarkan aja seperti itu juga tidak masalah, teman-teman. Di saat teman-teman atau peserta yang nanti misalkan ingin kalian ajak untuk mengikuti conference ini tidak mau berbicara, hanya untuk mendengarkan saja atau menjadi observer, itu benar-benar boleh, teman-teman. Karena apa? Karena dulu di saat aku ikut MUN pertama kali, ini based on my experience ya, teman-teman. Jadi di saat aku ikut MUN pertama kali itu aku nggak ngomong sama sekali, teman-teman. Aku benar-benar nggak ngomong, aku cuma ngelihat aja gitu, dan aku pun waktu itu benar-benar cuma memantau kayak, oh ini acaranya seperti apa ya, ini kayak gimana ya, seperti itu. Karena aku itu mengikuti itu sendiri, tidak bersama teman aku juga, jadi aku benar-benar sendiri. Aku di sana kayak benar-benar nyari tahu aja seperti itu. Aku kenalan sama orang, aku menambah relasi, aku menambah teman seperti itu. Jadi aku fokusku tuh ke sana waktu itu, bukan untuk mendalami tentang kegiatan MUN yang kayak ibaratnya untuk aku dapat award seperti itu. Nah, aku waktu itu nggak kepikiran ke sana. Jadi waktu di awal pengalaman pertama aku itu, aku lebih berfokus pada mengetahui dulu, mencari tahu dulu sebenarnya sistem MUN itu seperti apa. Jadi setelahnya, nah setelah dari situ aku mulai belajar kayak, oh ternyata di MUN seperti ini yang harus kita siapkan tuh seperti ini. Nah, semakin lama, semakin sering aku mengikuti itu, semakin aku akan tahu gimana flows-nya, gimana sebenarnya MUN itu seperti apa aja yang harus kita siapin, kita tuh harus ngapain aja, itu akan semakin tahu, teman-teman, tanpa teman-teman harus misalkan nonton YouTube lagi kayak gimana sistem itu, teman-teman nggak harus seperti itu, tapi teman-teman tuh akan terbentuk sendiri. Karena apa, teman-teman? Karena aku tuh selalu percaya experience is the greatest teacher, teman-teman. Jadi di saat teman-teman punya pengalaman, teman-teman itu pasti bisa belajar dari pengalaman tersebut. Kayak misalkan contohnya aku ikut MUN yang pertamaku itu, aku nggak ngomong sama sekali. Nah, terus di MUN yang kedua, aku mulai memberanikan diri untuk ngomong, even misalkan aku nggak tahu yang aku ngomongin itu benar atau enggak, tapi dari sana, di saat aku udah sekali ngomong, aku langsung mulai kayak, oh ternyata aku udah berani nih, ternyata aku udah berani ngomong, nah kedepannya aku harus improve lagi nih, aku harus lebih bagus lagi dari ini, seperti itu. Jadi aku akan terus belajar, aku akan terus mencari tahu. Nah, terus teman-teman di dalam MUN ini, peserta itu juga banyak yang memang peserta itu peserta yang pintar-pintar, seperti itu, peserta yang benar-benar aktif, yang benar-benar research-nya bagus, public speaking-nya udah bagus. Nah, di saat dari situ, itu bukan saatnya teman-teman untuk insecure. Insecure itu boleh, teman-teman, tapi di sini tuh kita harus menjadikan rasa insecure itu buat jadi penyemangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu, teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman, aku insecure, aku nggak akan mau ngomong, aku mau ikut MUN 5 kali, tapi aku nggak mau ngomong biar aku dapat sertifikatnya aja, seperti itu, teman. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu, karena sertifikat itu penting, teman-teman, tapi yang lebih penting di sini adalah pengalamannya, teman-teman semua. Meskipun sertifikat itu memang bisa dicantumkan di CV, tapi nanti ke depannya CV itu kan digunakan untuk teman-teman mendaftar pekerjaan gitu, teman-teman. Nah, di saat teman-teman itu mendaftar kerja, terus teman-teman mencantumkan sertifikat itu, HRD dari perusahaan teman-teman tuh bakal nanya nih, misalkan, di acara ini teman-teman ngapain aja? Kayak misalkan,
"Saya ikut 5 kali, Pak, tapi saya hanya diam saja." Nah, itu kan akan jadi penilaian juga untuk HRD-nya, tapi akan berbeda kalau misalkan teman-teman bisa menjelaskan, "Oh, di MUN pertama saya membahas tentang ini, saya menjelaskan ini, saya bernegosiasi, saya berdiplomasi." Nah, teman-teman bisa menjelaskan itu. Itu tuh teman-teman akan bisa menjelaskan kalau memang teman-teman benar-benar mengikuti dan teman-teman aktif selama di conference-nya. Nah, jadi, teman-teman tuh jangan cuma berpikir, "Ah, aku mau ikut biar aku dapat sertifikat, bisa masukin ke CV, terus sudah selesai." Sebenarnya bukan seperti itu, teman-teman. Jadi, harapanku mungkin ke depannya teman-teman juga bisa terapkan ke peserta-peserta yang memang, menjadi referral kalian, bukan hanya berpatokan pada sertifikat, karena memang, di sini mumpung teman-teman sekarang keadaan lagi online seperti ini, jadi teman-teman bisa mengikuti MUN itu dengan harga yang sangat amat murah seperti itu. Jadi, kalau memang teman-teman tuh ingin mengikuti kayak, "Oh, kayaknya ini buat belajar bagus banget deh untuk ikut MUN online," seperti itu. Mungkin kalau dulu di era aku tuh ada MUN yang online, mungkin aku akan mengikuti yang online dulu untuk belajar seperti itu. Jadi aku tidak harus mengeluarkan, uang mungkin yang lebih banyak untuk mengikuti MUN seperti itu, untuk hanya menjadi observer saja, untuk ngelihat-ngelihat aja seperti itu. Nah, sedangkan di online ini teman-teman tuh bisa, dengan bayar sekian rupiah kayak gitu, teman-teman tuh bisa, udah bisa mengikuti MUN conference seperti itu. Nah, terus oke, kembali lagi ke tata cara pendaftaran ya teman-teman. Jadi, setelah peserta membayar tadi, teman-teman tuh dalam waktu 12 jam itu akan mendapatkan, dalam 12 sampai 24 jam teman-teman akan mendapatkan email, confirmation mail atau email konfirmasi yang berisikan yang tadi udah aku jelasin, preference form yang emang harus diisi sama peserta untuk memilih negara dan komite yang memang mereka inginkan, seperti itu. Nah, nanti dalam waktu 24 jam setelah peserta mengisi preference form itu, pesertanya akan mendapatkan allocation mail yang berisikan tadi juga aku udah jelaskan negara yang dialokasikan kepada mereka, komite yang dialokasikan kepada mereka, seperti itu, dan juga study materials dan juga link grup WhatsApp untuk bergabung, sesuai dengan komite yang telah dialokasikan kepada mereka, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini peserta juga bisa mulai mempersiapkan question paper yang telah aku jelaskan sebelumnya juga. Nah, ini sifatnya opsional, jadi tidak wajib meskipun teman-teman misalkan, "Kak, saya first timer, saya nggak bisa, saya aja ngomong nggak berani," seperti itu. Tapi, saya juga nggak tahu cara untuk menulis atau membuat question paper seperti itu. Nah, itu teman-teman nggak perlu khawatir, karena question paper di sini sifatnya nggak wajib. Jadi teman-teman bisa hanya untuk mengikuti saja, dan ini sangat cocok untuk first timer. Jadi teman-teman, ini tuh beginner friendly. Jadi, untuk teman-teman yang even teman-teman first timer, teman-teman nggak punya pengalaman, teman-teman nggak bisa apa-apa sebelumnya itu, teman-teman masih bisa mengikuti untuk belajar seperti itu. Jadi, ini sifatnya nggak wajib, teman-teman cuma bisa bisa hanya mendengarkan saja, hanya mengikuti flow-nya itu seperti apa, itu juga bisa, teman-teman. Nah, selanjutnya, link Zoom, itu akan dikirimkan kepada peserta 2 jam sebelum conference dimulai. Nah, itu akan dikirimkan melalui email peserta masing-masing. Jadi, pastikan, teman-teman tuh memahami tata cara pendaftaran ini, dan nanti kalau misalkan teman-teman itu punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi yang telah kami sediakan, di mana di sana ada terdapat Nah, di sana tuh terdapat, beberapa mentor dari Indonesia juga, mungkin teman-teman tahu, terdapat beberapa mentor dari Indonesia yang akan membantu teman-teman semua kalau misalkan teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan, baik tentang internship ataupun tentang Iman Online Conference, seperti itu. Next. Oke, di sini ada susunan acara Iman Online Conference yang bisa teman-teman akses juga di official website-nya Iman. Teman-teman bisa cek sendiri di sana. Nah, di sana itu berdasarkan Indian timings teman-teman, sedangkan di kita itu beda 1,5 jam. Nah, di sini Iman Online Conference itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 14.00 sampai 20.00 WIB. Jadi atasnya jam 2 siang sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman. Jadi di sini bisa disesuaikan aja, kalau misalkan teman-teman di waktu Indonesia Tengah atau teman-teman di waktu Indonesia Timur, itu bisa teman-teman sesuaikan dengan, waktu teman-teman sendiri. Nah, namun di sini peserta memang tidak wajib mengikuti acara dari mulai, awal sampai akhir, itu tidak wajib, teman-teman. Jadi misalkan di tengah-tengah, "Kak, saya ada kendala atau ada gangguan jaringan," karena itu tidak tidak bisa memprediksi jaringan ya, teman-teman. Karena memang kondisi seperti ini, jadi teman-teman tetap bisa misalkan meninggalkan Zoom tersebut dan nanti teman-teman bisa langsung join lagi, itu juga bisa, teman-teman. Nah, terus, di sini ada beberapa, schedule juga teman-teman bisa baca, ada mulai reporting delegates, compensation 1, compensation 2, ada breaks juga di situ teman-teman bisa, disesuaikan aja sama misalkan teman-teman, "Kak, saya bisanya baru masuk di, Comses 2 itu, saya bisa masuk di compensation yang kedua," seperti itu. Apakah boleh? Itu boleh, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan aja sama jadwal teman-teman sendiri, seperti itu. Next.
Oke, di sini pembayaran dari Indonesia. Nah, di sini sebenarnya teman-teman, pembayaran dari Indonesia kenapa di sini ada banyak banget yang dikasihin, kita cantumin ada beberapa tata cara. Karena apa? Karena pembayaran dari Indonesia termasuk cukup sulit, teman-teman. Nah, yang pertama, namun teman-teman bisa dilakuin yang pertama, teman-teman bisa melalui kartu kredit atau kartu kredit, melalui link yang udah ada di situ, teman-teman bisa langsung akses. Nanti kalaupun misalkan teman-teman bingung linknya, teman-teman bisa tanya di forum diskusi, nanti mentor akan jawab tata cara pembayaran di Indonesia. Nah, namun di sini teman-teman juga bisa menggunakan Razorpay dan PayPal. Namun seperti yang kita ketahui ya teman-teman, jarang banget orang Indonesia yang bisa paham dengan menggunakan Razorpay ataupun PayPal seperti itu. Nah, di saat teman-teman nggak punya Razorpay dan PayPal, ya teman-teman bisa menggunakan metode pembayaran lain. Namun jika memang teman-teman memaksa ingin coba gitu membayar menggunakan Razorpay dan PayPal, di sini kendala terbesar yang sering dialami oleh peserta di Indonesia adalah kartunya ditolak, teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, mostly Indonesian card itu menggunakan Mastercard. Sedangkan Mastercard ini seringkali itu ditolak teman-teman dari Razorpay ataupun PayPal seperti itu. Jadi, I do highly recommend you guys to use Visa card dibandingkan pakai Mastercard. Namun memang karena yang tadi aku udah jelasin juga, di Indonesia mostly pakai Mastercard. Dan Visa card itu biasanya hanya ada di credit card. Jadi kalau teman-teman punya kartu kredit, itu teman-teman bisa gunakan untuk pembayaran di Razorpay dan PayPal. Namun teman-teman juga bisa mencoba dulu kartu kalian untuk menggunakan Razorpay dan PayPal di saat pembayarannya berhasil, ya berarti teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran. Namun di saat pembayaran itu gagal, maka kartu teman-teman tuh pasti karena kartu teman-teman ditolak seperti itu. Nah, di saat kartu teman-teman ditolak, terus solusinya seperti apa, Kak? Di sini kita masih ada dua opsi pembayaran lain. Yang pertama itu melalui top remit, kita top remit dan juga MHM transfer. Untuk direct bank transfer, di sini aku sangat rekomendasi terakhir dari aku, teman-teman. Jadi aku hanya menyebutkan top remit dan m-banking atau ATM transfer. Jadi yang pertama untuk top remit ini, teman-teman, teman-teman bisa langsung akses di website top remit. Nanti di sana teman-teman akan langsung bisa juga nanti kita akan kirimkan PDF untuk melakukan pembayaran melalui top remit. Nah, di sana teman-teman bisa langsung ikuti aja. Jumlahnya itu 700 INR ya, teman-teman. Jadi jangan teman-teman ikutin yang IDR Indonesian rupiahnya, tapi teman-teman ikutin sesuai dengan harga conference-nya itu 9 US dollar atau 700 Indian rupiah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya masalah top remit tadi teman-teman bisa akses langsung melalui PDF yang nanti teman-teman bisa dapatkan melalui mentor-mentor yang ada di forum diskusi. Teman-teman bisa tanya di sana. Namun yang perlu diingat teman-teman, pembayaran melalui top remit itu membutuhkan waktu 2-6 hari kerja untuk diverifikasi. Jadi, tata cara pendaftaran, mungkin kita back dulu. Back lagi, kita ke tata cara pendaftaran. Nah, di sini teman-teman, di sini kan tata cara pendaftaran dijelasin ya. Kalau misalkan setelah peserta membayar itu dalam waktu 12 jam setelahnya, peserta itu akan mendapatkan confirmation mail seperti itu. Nah, namun jika teman-teman membayar menggunakan top remit, confirmation mail tidak akan dikirimkan dalam waktu 12 jam, teman-teman. Tetapi confirmation mail hanya akan dikirimkan apabila pembayaran peserta ya teman-teman ini telah diverifikasi oleh Aiman seperti itu. Nah, itu butuh waktu. Nah, untuk verifikasinya itu butuh waktu 2-6 hari. Nah, untuk direct bank transfer itu sistemnya sama teman-teman. Namun, direct bank transfer teman-teman itu harus datang langsung ke teller, teman-teman bilang kalau teman-teman ingin melakukan transaksi internasional, transfer internasional, nanti akan teman-teman bisa lihat detail banknya itu di websitenya Aiman atau juga di website pembayarannya. Itu di sana dijelaskan detail-detail banknya, teman-teman bisa langsung bilang, contoh misalkan teman-teman ke Mandiri atau ke BCA atau ke BRI seperti itu, teman-teman bisa langsung bilang ke tellernya, Mbak saya ingin melakukan pembayaran transfer internasional, teman-teman bisa jelasin jumlahnya berapa dolar. Nah, namun di sini aku sangat kurang merekomendasikan teman-teman. Karena apa? Karena biaya transaksi internasional itu sangat mahal, teman-teman. Jadi, nah ini untuk biayanya teman-teman bisa pastikan lagi ke banknya masing-masing, karena takutnya nanti ada miskomunikasi antara aku atau bank-banknya. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan ke bank yang memang kalian gunakan, kira-kira berapa biaya transaksinya, terus pajaknya berapa, itu teman-teman bisa pastikan sendiri seperti itu. Namun, memang biaya transaksi menggunakan direct bank transfer itu lebih mahal, teman-teman, bisa sampai 200-300 ribu, itu tergantung dari banknya. Jadi aku sangat tidak merekomendasikan menggunakan direct bank transfer seperti itu. Next lagi. Back dulu sebelumnya.
Oke, di sini ada tata cara pembayaran terakhir melalui m-banking atau ATM transfer, teman-teman. Nah, di sini, kami para mentor yang ada di forum itu, kami sepakat untuk membantu teman-teman semua untuk melakukan pembayaran teman-teman. Jadi, kami ingin memudahkan teman-teman semua untuk melakukan pembayaran. Jadi, apabila teman-teman mendapatkan peserta dan teman-teman nih, "Ah, saya nggak mau ribet, Kak, bayarnya," atau misalkan, "Kartu saya ditolak terus, Kak, saya nggak bisa." Teman-teman bisa membayar melalui m-banking atau transfer ATM, yang bisa teman-teman, dapatkan formatnya itu melalui chat Telegram ke akun @aiman07 Indonesia. Teman-teman pastiin di sini kita tidak ada titik, tidak ada underscore, jadi, akunnya itu bisa benar-benar Aiman07 Indonesia. Jadi make sure teman-teman, nge yang benar dan itu kami tidak memiliki bio yang macam-macam seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan akun dengan nama aiman07_indo itu merupakan akun palsu, teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan ditipu di sana karena di sana itu bukan akun resmi kami, karena akun resmi kami hanya @aiman07indo. Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan juga di forum diskusi yang akan dijawab oleh mentor-mentor yang ada di sana untuk akun Aiman07indo yang bisa teman-teman langsung klik dari akun Telegram itu. Nanti teman-teman bisa tanyakan di sana format pembayarannya seperti apa. Nah, nanti di sana juga ada tata cara pendaftarannya seperti apa aja yang harus teman-teman sertakan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, aku juga akan jelasin kalau harga converse itu kan $9 atau 700 Indian rupiah, teman-teman. Nah, $9 atau 700 Indian rupiah ini, di sini aku ngasih range harga 135.000 sampai 170.000. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, "Kak, kenapa nggak ada harga fixnya seperti itu?" Karena yang tadi aku jelaskan, yang pertama, kurs dolar itu naik turun, teman-teman. Kita tidak bisa menetapkan harga kurs dolar itu seperti itu. Nah, oke, sorry teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi, kurs dolar itu kan naik turun, teman-teman. Jadi, kita tidak bisa menetapkan harga pastinya seperti berapa, seperti itu. Nah, daripada takutnya kita memberikan informasi yang salah, oleh karena itu kita selalu menetapkan range harga saja, seperti itu. Namun, untuk pembayaran melalui m-banking atau transfer ATM, itu kita telah menetapkan harga pasti, yaitu 145.000, teman-teman. Jadi, 145.000 ini tidak akan berubah, karena apa? Kalau misalnya kita selalu berubah tiap hari, itu akan membuat teman-teman tuh bingung seperti itu. Jadi kita menetapkan harga yang tetap meskipun nanti kurs dolar sedang naik atau kurs dolar sedang turun, itu teman-teman harganya akan tetap segitu. Nah, terus mungkin teman-teman tanya, "Kak, kalau di Google cuma 135.000 ya atau 136.000?" Nah, jadi teman-teman 135.000 atau 136.000 yang teman-teman search di Google itu yang teman-teman convert langsung, itu tuh di sana belum termasuk biaya transaksi dan juga biaya pajak, teman-teman. Karena apa? Negara kita kan termasuk negara yang menerapkan pajak, teman-teman, dan pajaknya itu lumayan tinggi. Nah, jadi di saat negara kita menerapkan pajak itu, kita saat melakukan transaksi itu pasti kena pajak, teman-teman. Jangankan untuk transaksi internasional, untuk transaksi ke bank konvensional biasa aja tuh kita tetap dikenakan biaya transaksi kan, teman-teman. Jadi makanya untuk pembayaran dari m-banking dan transfer ATM itu sudah ditetapkan biaya tetapnya 145.000. Nanti teman-teman bisa langsung chat dan kirimkan bukti transfer ke sana dan nanti dikirimkan format pembayarannya seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk, akun Aiman07 Indo ini dia di-handle oleh beberapa admin juga, admin pembayaran, namun memang jika melalui m-banking dan, transfer ATM itu teman-teman juga harus bersabar, dibalasnya tuh satu persatu, teman-teman. Jadi, make sure teman-teman tuh hanya ngechat satu kali dan sudah mengirimkan details yang benar, yang sesuai seperti itu, nanti akan diproses dan dijawab satu persatu, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, selain Aiman Online Conference, kita juga memiliki program Aiman Membership Program. Nah, di sini tuh Aiman Membership ini sebenarnya kayak program spesial khusus gitu, teman-teman, dari Aiman, di mana tadi kan harga conference itu $9, teman-teman. Nah, sedangkan membership ini harganya $19. Nah, di $19 ini, kalau di saat teman-teman ikut Aiman Online Conference biasa, $9 ditambah $9, teman-teman harus membayar $18 dan hanya mendapatkan 2 kali conference seperti itu. Sedangkan di membership, teman-teman bisa ikut 4 online conference dengan hanya membayar $19. Jadi teman-teman hanya menambahkan 2 conference ditambah $1 lagi seperti itu. Nah, terus di membership ini juga ada beberapa benefits yang teman-teman bisa baca dan teman-teman juga bisa dapatkan informasinya melalui mentor-mentor yang ada di forum diskusi Indonesia. Teman-teman bisa tanyakan langsung di sana, pasti akan dijawab oleh mentor-mentornya seperti itu. Nah, di sini
Untuk harga membership di saat tadi harga Iman Conference itu kan 135 sampai 170.000 teman-teman. Nah, untuk harga membership ini sekitar harga 320.000 sampai 400.000 di sini. Kami tidak bisa menetapkan harga pasti juga teman-teman karena memang biaya transaksinya itu beda-beda. Jadi bisa disesuaikan saja sama banknya teman-teman, sama metode pembayaran yang teman-teman lakukan seperti itu. Nah, namun untuk pembayaran melalui m-banking dan transfer ATM itu juga bisa teman-teman untuk membership dan itu biaya tetapnya adalah 320.000. Teman-teman bisa langsung tanyakan saja nanti format untuk membership seperti apa ke akun Naimin07 Indo itu seperti itu. Jadi, nah selanjutnya untuk membership program ini teman-teman di saat teman-teman punya peserta yang mendaftarkan membership itu akan terhitung sebagai 2 referrals teman-teman. Jadi, meskipun dia mengikuti 4 conference tapi dia hanya akan terhitung sebagai 2 referrals karena memang dari range harganya juga sama seperti 2 conference teman-teman, namun di sini pesertanya itu bisa mendapatkan benefits yang lebih banyak dibandingkan mereka ikut 2 online conference biasa, seperti itu. Next. Oke, di sini masalah tugas harian, tadi juga udah sempat aku jelasin juga mungkin ya sekilas, jadi teman-teman harus nge-share grafik dan juga caption yang udah kita berikan melalui official channel. Di sini ada CG Indo, CH Indo, dan forum-forum yang lain. Teman-teman bisa cek langsung di official channel-nya untuk mendapatkan grafis dan caption-nya. Nah, mungkin di sini teman-teman nanya, kok caption-nya misalkan pakai bahasa Inggris, atau kok grafiknya pakai bahasa Inggris gitu, aku mau bikin grafik sendiri, itu gimana? Itu boleh teman-teman bisa berkreasi sesuai kreativitas teman-teman, sesuai inovasinya teman-teman, misalkan, Kak, aku mau pakai bahasa Indonesia, atau misalkan, Kak, saya orang Sumatera, misalkan, saya mau pakai bahasa Padang, atau saya mau pakai bahasa Medan, atau apapun, itu sesuai dengan teman-teman aja, itu bisa disesuaikan sama senyamannya teman-teman semua agar karena kan itu jatuhnya teknik marketing teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan berbagai macam strategi untuk mendapatkan referral atau mendapatkan peserta conference yang menggunakan referral link kalian seperti itu. Nah, terus di sini aku udah jelasinnya tugas-tugas harian tadi. Terus juga di sini ada beberapa hal seperti over letter dan generate referral code atau referral link itu teman-teman bisa disesuaikan aja karena di sana kita sudah memberikan link untuk mendapatkan referral link dan juga referral code teman-teman. Jadi kalian bisa langsung generate sendiri menggunakan email yang telah terregistrasi, yang telah kalian gunakan untuk registrasi pada saat program magang seperti itu, teman-teman. Untuk cover letter, kalau misalkan teman-teman di situ tulisannya email teman-teman itu tidak terdaftar, teman-teman bisa langsung hubungi kami melalui email internship@internationalmun.org dengan subjek, teman-teman bisa nulis subjeknya di sana over letter. Nah, untuk isi emailnya teman-teman bisa sertakan nama dan email kalian seperti itu. Jadi teman-teman bisa tetap akan mendapatkan over letter. Nah, over letter ini fungsinya apa, Kak? Over letter ini bisa sebagai bukti bahwa teman-teman itu sudah diterima sebagai official campus ambassador at International MUN seperti itu, teman-teman. Nah, di saat teman-teman udah punya itu, teman-teman bisa jadikan bukti. Namun memang jika teman-teman ingin memasukkan ini ke dalam CV, pasti teman-teman membutuhkan bukti yang lebih konkret dibandingkan dengan over letter saja seperti itu, teman-teman. Nah, di sini fungsinya sertifikat-sertifikat yang memang kita berikan sebagai keuntungan untuk para peserta magang yang sekiranya kita anggap telah berhasil melaksanakan program magang sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita tetapkan seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalian diharuskan untuk nge-share di minimal 3 sosial media yang kalian miliki. Ini bebas teman-teman pakai WhatsApp, pakai Instagram, atau pakai apapun. Itu disesuaikan aja sama sosial media yang memang kalian sering pakai seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tuh juga bisa di-share di WhatsApp grup atau apapun, tapi memang untuk persyaratan pastinya itu teman-teman, syaratnya itu teman-teman harus nge-share di 3 sosial media dan untuk WhatsApp itu teman-teman harus jadikan status. Nah, terus selain itu teman-teman misalkan, Kak, saya mau bikin, saya misalkan seleb TikTok gitu atau saya selebgram gitu, saya hanya mau nge-share di Instagram aja, saya punya followers banyak. Untuk minggu pertama teman-teman harus nge-share tetap di 3 sosial media itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih, misalkan teman-teman, saya punya strategi, saya misalkan mau nge-share di Instagram aja karena followers saya misalkan ada 100.000 atau 200.000, itu tetap boleh teman-teman. Jadi itu disesuaikan aja sama strategi teman-teman. Nah, nanti kita juga akan dengar penjelasan dari salah satu top intern yang telah tadi aku sebutkan sebelumnya, di mana caranya dia untuk mendapatkan referral dan dia nge-share di mana aja, nanti dia akan sharing kepada teman-teman semua. Oke, next. Jadi kalau teman-teman nanti punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di sesi Q&A ya, teman-teman.
Nah, di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, apakah ada seleksi khusus? Nah, di sini teman-teman, kenapa mungkin teman-teman tanya, "Kak, kok di sini nggak ada sesi interviewnya ya? Kok saya langsung diterima ya?" Nah, di sini teman-teman, kita sudah klaim dari awal kalau misalkan kita tuh percaya semua orang itu punya, eee, keahlian masing-masing yang memang bisa kita asah gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kita kita pengennya itu semua orang bisa mengikuti tanpa ada, persyaratan-persyaratan yang memang harus memberatkan mereka, seperti itu teman-teman. Karena kita tidak bisa mengetahui skill mereka kalau misalkan kita tuh emang belum kenal, kita belum tahu, kita belum mengetahui, skill mereka itu di apa, kita tuh tidak akan tahu seperti itu teman-teman. Jadi, oleh karena itu kita menerima semua orang untuk yang mendaftar sebagai, campus ambassador seperti itu teman-teman. Jadi di sini semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan skill marketing, cara untuk, mendapatkan orang, cara untuk persuade orang, cara untuk berdiplomasi, bernegosiasi, itu teman-teman, semua orang tuh akan mendapatkan itu gitu. Jadi kita membebaskan syarat itu, kita tidak ada interview, kita tidak ada persyaratan-persyaratan khusus seperti itu. Nah selanjutnya, apakah saya bisa mendapatkan sertifikat apabila saya tidak memiliki referral? Ini sudah aku jelaskan dari awal sampai akhir, bahwa syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah teman-teman harus mendapatkan at least 1 orang conference referral seperti itu. Nah nanti, di saat teman-teman punya referral, teman-teman akan mendapatkan benefit sesuai dengan jumlah referral yang memang teman-teman dapatkan. Contoh nanti misalkan Mila mendapatkan, bintang tamu kita nanti itu, mendapatkan 200 referral seperti itu. Dan nanti benefits yang dia dapatkan akan berbeda dengan orang yang mendapatkan, 1 orang conference referral seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, apakah saya dapat berpartisipasi ke dalam MUN dan apakah terhitung sebagai referral? Akan terhitung apabila kalian menggunakan referral link atau referral code kalian. Jadi diri kalian juga akan terhitung sebagai referral, teman-teman. Namun diingat kembali bahwa teman-teman itu nggak wajib untuk mengikuti MUN conference-nya gitu, teman-teman. Karena di sini kan teman-teman menjadi intern, bukan menjadi conference participant atau menjadi delegates-nya seperti itu. Jadi teman-teman nggak wajib untuk mengikuti conference-nya, disesuaikan saja jika memang teman-teman ingin mengikuti, silakan mengikuti, namun jika tidak ingin mengikuti, ya tidak usah diikuti seperti itu. Jadi karena tugasnya teman-teman di sini adalah mengajak orang untuk, mengikuti Iman Online Conference dan bukan untuk mengikuti Iman Online Conference, diri kalian sendiri seperti itu. Jadi, tolong diingat bahwa di sini sifatnya tidak wajib untuk teman-teman, mengikuti Iman Online Conference. Makanya kenapa kita selalu bilang kalau program magang Aiman itu gratis, teman-teman. Ya, memang program Aiman itu gratis, yang berbayar itu adalah program Aiman Online Conference-nya, sedangkan program magangnya itu totally free, teman-teman nggak perlu bayar, teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Di sini tugasnya teman-teman contoh misalkan di sini ada Rizka dan ada Farah, misalkan seperti itu. Nah, di sini, Rizka menjadi peserta magang dan Farah misalkan, sama-sama peserta magang nih. Nah, ternyata Rizka ini mendapatkan referral, misalkan namanya di sini ada namanya Larasati seperti itu. Nah, nanti misalkan saya mendapatkan referral Larasati gitu. Nah, ternyata tapi saya tidak mau mengikuti conference. Nah, itu tetap mendapatkan benefit sesuai dengan referral yang didapatkan, teman-teman. Namun misalkan jika dia ikut conference juga, berarti kan dia dapat 2 referral. Nah, nanti benefit-nya juga akan berbeda dengan yang didapatkan apabila dia hanya mendapatkan 1 orang conference referral, seperti itu, teman-teman. Next. Oke, selanjutnya di sini, bagaimana cara, peserta magang Aiman mengetahui jumlah peserta atau jumlah referral yang mereka dapatkan. Jadi teman-teman, setiap minggu kita akan merilis yang namanya Aiman Top Intern List, teman-teman. Nah, di sana teman-teman bisa cek jumlah referral yang teman-teman dapetin, kita akan kasih sheets-nya di sana. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa cari kode kalian di sana, teman-teman bisa cari, oh ternyata referral saya udah ada 5, udah ada 6, udah ada 7, 8, 9, 10, teman-teman bisa langsung cek di sana. Nah, top intern list ini hanya akan diupdate setiap hari Minggu setelah conference, teman-teman. Contoh, Kak, saya punya referral di Aiman Online Conference 70, tapi teman-teman nanya di conference 69-nya nanti hari Minggu, teman-teman. Berarti nanti ada top intern list. Namun mungkin untuk batch baru itu belum dikirimkan di sana. Jadi nanti mungkin teman-teman nanya, Kak, kok saya punya referral di 70 Aiman Online Conference 70.0, tapi kok saya nggak ada ya namanya mereka nggak ada ya di top intern list. Nah, di situ teman-teman perhatikan apakah top intern list itu telah diupdate sampai conference yang memang diikuti sama referral teman-teman. Jadi teman-teman pastiin lagi referral kalian ikut di conference yang berapa. Nah, nanti apabila misalkan
referral kalian tidak ada di top intern list, kalian bisa klaim referral kalian di final form yang akan kita berikan di akhir periode magang teman-teman. Jadi kita akan merilis final form, jadi teman-teman bisa isi, dan untuk teman-teman misalkan yang nanti mendapatkan insentif, kita akan meminta data PayPal kalian untuk mengirimkan insentifnya seperti itu. Nah, terus di sini bagaimana cara mengetahui bahwa program magang saya adalah program magang 5 minggu, itu sudah aku jelasin dari awal sampai akhir juga. Jadi program magang 5 minggu ini, teman-teman diharuskan untuk mempromosikan 5 online conference berturut-turut. Kenapa? Karena conference-nya itu kan diadakan setiap minggu, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalkan 5 minggu, teman-teman mempromosikan 5 conference, seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila referral saya mengikuti conference lebih dari 1 kali, apakah akan tetap terhitung? Tentu saja akan tetap terhitung sesuai dengan berapa kali mereka mengikuti conference. Contoh di sini misalkan saya menjadi peserta magang, lalu di sini ada saya punya referral namanya Feby seperti itu. Nah, nanti di sini Feby ternyata mengikuti 7 kali conference. Nah, dia akan terhitung sebagai referral saya 7 gitu. Jadi misalkan dia ikut membership 3 kali gitu selama saya program magang gitu. Dia ikut membership 3, terus ikut conference yang bisa 1. Dia misalkan untuk menabung seperti itu, teman-teman. Jadi dalam setahun saya mau ngikutin terus nih berkali-kali program conversion seperti itu. Dia tetap akan terhitung sebagai 7 referral seperti itu, teman-teman. Nah, nanti bisa disesuaikan aja sama jumlah referral. Nanti kalau misalkan nama dia misalkan hanya tercantum 1 kali, kok saya udah ikut 2 kali, tapi kenapa saya cuma tercantum di top intern list itu cuma 1 kali, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa tetap klaim di final form yang akan kita rilis di akhir periode magangnya, teman-teman. Next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lain juga setelah melakukan dan mendapatkan konfirmasi pembayaran, apa yang harus peserta lakukan, tadi udah aku jelasin, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada bingung atau teman-teman ingin bertanya lagi, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi, yang di sana udah ada mentor-mentor yang tadi aku jelasin juga. Nah, terus di sini apa itu proses screening minggu pertama, grup A dan grup B. Di sini teman-teman sering banget mempermasalahkan, Kak, kalau misalkan saya dapat 3 referral di minggu pertama, saya bisa langsung dapat 3 juta ya. Nah, itu teman-teman tolong dihilangkan pemikiran seperti itu, karena tadi aku juga udah jelasin berkali-kali, kalau insentif akan diberikan sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman dapatkan. Jadi pokoknya semua benefits akan diberikan sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman dapatkan. Jadi kalian nggak usah terfokus sama grup A dan grup B. Memang kita melakukan grup A dan grup B, screening ini hanya dilakukan oleh tim Aiman, di mana di saat teman-teman punya referral lebih dari 3 minggu pertama, teman-teman itu bisa masuk otomatis akan kita masukkan ke dalam list grup A seperti itu, teman-teman. Nah, nanti misalkan yang belum, teman-teman akan masuk di grup B seperti itu. Namun jika misalkan ke depannya, Kak, saya di minggu pertama nggak dapat referral, tapi ternyata di minggu kedua saya dapat 50 referral, atau saya mendapatkan 70 referral seperti itu. Nah, teman-teman otomatis akan mendapatkan sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman dapatkan. Jelas itu akan lebih banyak dibandingkan teman-teman yang hanya mendapatkan 3 referral di minggu pertama. Jadi, teman-teman itu mempunyai waktu 5 minggu untuk mendapatkan referral, jadi bukan hanya di minggu pertama saja, seperti itu. Jadi fokus teman-teman jangan hanya kepada grup A dan grup B, tapi teman-teman tuh fokus kepada 5 minggu program magang kalian, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini apa saja keuntungan yang akan saya dapatkan. Di sini teman-teman bisa cek di tabel yang sebelah kanan bawah itu ada beberapa keuntungannya yang teman-teman bisa baca. Di sini mungkin aku nggak akan jelasin satu-satu, karena di sana udah bisa teman-teman baca sendiri, dan teman-teman bisa akses di PDF yang menjelaskan tentang detail program magang. Teman-teman bisa cek itu di pinned message yang ada di forum kalian gitu, teman-teman. Nah, terus di sini ada berapa insentif yang akan saya dapatkan tiap referral, juga ada tabelnya di sana. Contoh di sini misalkan teman-teman mendapatkan 10 referral, teman-teman. Nah, di sini 10 referral itu kan di sini tulisannya 150 Indian rupiah, teman-teman. Nah, teman-teman nggak bisa langsung hitung 150 dikali 10, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa hitung dari 2 ke 5 berarti kan ada 4 orang. Nah, terus teman-teman bisa hitung lagi dari 6 ke 9 ada berapa orang. Nanti teman-teman bisa jumlahkan sesuai dengan jumlah referral yang memang teman-teman miliki, seperti itu. Disesuaikan saja. Jadi, untuk penghitungan insentif itu juga nanti akan kita verifikasi lagi oleh tim Aiman, itu akan diverifikasi sebelum mengirimkan insentif yang teman-teman dapatkan, seperti itu. Oke, next. Nanti untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa tanyakan ya di forum diskusi, atau mungkin nanti di sesi Q&A. Apabila aku menjelaskannya kecepatan, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan dan beberapa kata yang bikin teman-teman itu bingung atau nggak jelas, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi, atau teman-teman tanyakan di Q&A nanti ya, teman-teman. Dari sini ada contoh sertifikat. Yang kanan itu ada contoh sertifikat membership, teman-teman warnanya navy. Nanti dia ada namanya sesuai dengan partisipan yang mendaftar member.
Nah, selanjutnya di sebelah kiri itu ada contoh sertifikat yang akan teman-teman dapetin selama program magang sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman dapatkan, seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada contoh sertifikat conference teman-teman. Untuk yang kiri itu adalah sertifikat partisipasi yang dimana semua peserta itu akan mendapatkan sertifikat ini teman-teman. Nah, sedangkan yang kanan bawah itu teman-teman bisa lihat di sana ada perbedaan. Nah, untuk yang kanan bawah itu adalah sertifikat untuk peserta yang mendapatkan award teman-teman. Jadi di MUN itu teman-teman ada beberapa award yang bisa kalian dapetin dari mulai best delegate, most outstanding delegate, best motion paper, honorable mention, verbal commendation, dan yang lain-lain gitu seperti itu. Jadi di saat teman-teman mendapatkan itu, teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikat award sesuai dengan yang teman-teman dapetin. Misalkan teman-teman, saya mau bikin potion paper, Kak, saya mau bikin potion paper yang bagus banget gitu. Nah, terus ternyata teman-teman ini berhasil menjadi best potion, mendapatkan best potion paper. Nah, di saat teman-teman mendapatkan Best Potion Paper Award ini, nah teman-teman tuh bisa mendapatkan sertifikat award juga. Jadi teman-teman bukan hanya akan mendapatkan sertifikat conference biasa, namun teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat award seperti itu. Next. Nah, di sini ada contoh sertifikat internship, teman-teman. Tadi kan fotonya kecil, dan di sini ada yang fotonya lebih besar, teman-teman bisa perhatikan perbedaannya. Untuk yang kiri atas itu adalah Basic Internship Certificate, teman-teman. Untuk yang kanan adalah Iman Internship Certificate. Oke, next. Nah, terus ada Best of Iman Certificate, dan ada Iman Certificate recognized by UN, itu beda-beda teman-teman. Nah, nanti untuk spesifikasi dan kriterianya itu bisa teman-teman cek di PDF yang telah dikirimkan, atau teman-teman bisa tanyakan nanti di forum, atau teman-teman bisa putar lagi recordingnya nih. Tadi kan aku udah jelasin juga tuh ada tabel-tabel, teman-teman bisa sesuaikan di sana, atau teman-teman bisa cek di over letter yang udah kalian dapetin di situ, udah jelas banget dan lengkap banget ada, jadi teman-teman bisa baca lagi aja, apa aja keuntungannya, apa aja jenis sertifikatnya, seperti itu. Next. Oke, kayaknya untuk contoh sertifikat selesai sampai di sini. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita kedatangan satu orang best intern yang telah aku sebutkan dari tadi. Jadi, best intern ini merupakan salah satu mahasiswi yang berasal dari Bali, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat di top intern list, itu yang list paling atas, paling pertama itu adalah namanya tuh Mila, teman-teman. Nah, Mila ini yang tadi aku jelasin juga, dia berdomisili di Bali, dan selama program magang ini Mila mendapatkan kurang lebih 200 referral saat menjadi official campus ambassador. Nah, terus setelahnya Mila mengikuti internship yang lain di Aiman, dan sampai saat ini Mila mendapatkan pokoknya banyak teman-teman referralnya. Nanti di sini Mila akan menjelaskan tips and tricks dan tata cara gimana caranya Mila bisa mendapatkan banyak referrals. Nanti kalau misalkan kalian punya pertanyaan juga ke Mila, teman-teman bisa tanya di saat Q&A nanti, teman-teman bisa siapkan pertanyaannya, nanti akan dijawab juga oleh Mila, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja undang Milanya. Halo Mila. Oke, halo semuanya. Suara aku jelas ya, Kak? Jelas, jelas. Oke, sebelumnya makasih untuk Kak Amelia dan panitia Aiman atas waktunya. Dan juga sebelum aku sharing nih lebih lanjut, kita perkenalan singkat dulu ya. Nama aku Nimede Milaktania Putri, aku berasal dari Bali, dan sekarang masih sebagai mahasiswa S1 di salah satu universitas di Jakarta. Nah, sebelumnya aku mau sharing dulu pengalaman aku mengikuti Campus Ambassador Aiman. Aku itu ikut yang batch BC, dan tugasnya seperti yang kalian tahu, yang udah dijelasin sama kakaknya itu untuk sharing poster ke semua sosial media, untuk bantu registrasi, pembayaran, dan juga untuk promosiin dan jadi brand ambassador-nya Aiman. Nah, tips dan triknya gimana nih biar aku bisa dapat dan juga biar kalian juga bisa dapat partisipan yang banyak. Yang pertama itu aku konsisten untuk sharing posternya ke semua sosial media aku, terutama di grup WhatsApp, di Instagram, Story, kayak gitu. Atau di Facebook, atau kalian yang punya LinkedIn nih, bisa juga untuk konsisten sharing posternya di sana. Dan yang terpenting aku sharingnya itu di TikTok. Nah, dari TikTok ini, di sana tuh jadi viral Aiman Conference, karena Aiman Conference ini kan baru di Indonesia. Karena sebelumnya juga kebanyakan offline kan, atau ini yang pertama kali yang online, aku kurang tahu. Dan di Indonesia itu masih belum terlalu familiar. Nah, dari yang aku jelasin di TikTok itu, jadi teman-teman di Indonesia tahu nih kalau ada Aiman
online conference, dan juga ada yang berbahasa Indonesia. Nah, dari TikTok itu banyak banget teman-teman dari Indonesia yang tanya ke aku dan untuk registrasi di online conference-nya. Nah, setelah konten TikTok aku viral, step selanjutnya yang aku lakuin itu adalah untuk menginfluence teman-teman di Indonesia biar ikutan online conference-nya. Karena kan kita udah deskripsi ini online conference-nya seperti apa. Tapi masalahnya online conference-nya ini berbayar. Nah, ini teman-teman di Indonesia pasti ragu dong karena ini berbayar. Dan juga ini online, bukan offline. Jadi lebih ragu lah gitu teman-teman. Nah, di sana itu aku selalu kasih deskripsi penjelasan yang jelas, detail tentang apa sih Aiman ini. Aku kasih screenshot dari grup Campus Ambassador di Telegram, dan juga kasih official Instagram Aiman-nya, dan juga kasih contoh-contoh online conference yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, dari situ syukurnya banyak teman-teman yang langsung registrasi. Nah, kuncinya di sini apa sih? Jadi kuncinya itu kalian harus konsisten untuk sharing poster-poster atau konten yang kalian buat sendiri yang lebih kreatif misalnya, atau lebih atraktif bagi teman-teman di Indonesia gitu misalnya. Karena juga online conference ini ada yang berbahasa Indonesia kan, jadi bukan masalah lagi buat teman-teman di Indonesia yang belum terlalu fasih berbahasa Inggris. Nah, dengan sharing beberapa konten atau beberapa poster itu, syukurnya juga aku dapat referral itu sebanyak 200 lebih. Nah, aku jadi Best Aiman Internship from Indonesia. Kemudian aku juga lanjut internship selanjutnya itu di Business Development gitu. Jadi benefitnya apa aja nih setelah aku dapat Best Aiman Internship dari Indonesia? Yang pertama itu seperti yang udah kalian tahu pastinya insentif. Itu tergantung sama referral yang kalian dapat. Misalnya kalian dapat 1 atau 5 itu beda-beda. Misalnya dapat 200, pastinya beda sama yang dapat 10. Nah, syukurnya kemarin itu aku dapat insentif sekitar 8 jutaan. Lumayan banget kan? Jadi kalian harus semangat buat sharing konten yang kreatif untuk teman-teman di Indonesia ikut online conference ini. Kemudian aku dapat juga surat rekomendasi dan juga sertifikat Best Aiman. Jadi beda nih sertifikatnya seperti yang Kak Amelia tadi jelasin. Sertifikat Best Aiman, sertifikat Basic, dan yang lainnya itu beda-beda tergantung dari kinerja kalian waktu di Campus Ambassador. Nah, kemudian aku juga dapat tawaran untuk yang tadi aku bilang untuk jadi internship lanjutan di Aiman ini. Nah, jadinya aku ikut lagi internship di bidang business development. Terima kasih, segitu aja sharingku kali ini. Buat kalian yang mau nanya nanti di sesi Q&A ya. Terima kasih Kak Amelia. Oke, thank you so much Mila. Nah, di sini teman-teman, Mila kan udah jelasin tadi beberapa tips and tricks. Nah, di sini teman-teman Mila menggunakan TikTok. Teman-teman bisa juga nanti cek TikToknya Mila kalau misalnya teman-teman pengen tahu kontennya seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau di TikTok itu kan ada FYP ya teman-teman. Nah, di sana TikToknya Mila tuh pernah sempat viral juga. Jadi makanya Mila tuh bisa punya dapat banyak referral seperti itu. Jadi makanya tadi aku bilang kalau misalkan teman-teman contoh teman-teman selebgram atau teman-teman seleb TikTok, teman-teman bisa banget mengoptimalkan atau teman-teman misalkan seleb tweet kayak gitu. Nah, teman-teman tuh bisa banget mengoptimalkan sosial media yang memang sering teman-teman gunakan untuk mendapatkan referral. Teman-teman bisa buat tadi kan juga aku jelaskan kalau misalkan sharing-sharing posternya itu nggak hanya terbatas dari yang telah kita share di official channel aja, tapi teman-teman itu juga bisa buat konten-konten kreatif yang memang teman-teman buat sendiri agar bisa lebih menarik peserta untuk mengikuti seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman, misalkan untuk editingnya kayak gimana, kira-kira kontennya seperti apa, itu bisa disesuaikan kembali. Oke, thank you so much Mila untuk sharingnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung open Q&A aja, agar langsung cepat ya. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang nggak sabar nih untuk tanya sama Mila, atau mungkin tanya tentang program internship-nya, atau misalkan mau tanya akunnya Mila itu apa, nanti teman-teman bisa tanya di Q&A, nanti Mila akan jawab juga. Dan nanti juga misalkan teman-teman punya pertanyaan untuk aku, teman-teman juga bisa langsung tanyakan, nanti akan langsung aku jawab di sesi kali ini. Nah, sekarang aku akan buka chat-nya untuk teman-teman semua, jadi teman-teman bisa chat. Nah, teman-teman bisa langsung tanyakan pertanyaan kalian, dan akan langsung kita jawab di sini ya teman-teman. Nanti akan kita jawab satu persatu, namun kita akan batasi pertanyaannya
Nanti aku buka dulu yang sekarang. Oke, teman-teman, sekarang chat-nya udah dibuka, teman-teman bisa langsung chat pertanyaan atau tanyakan pertanyaan yang memang ingin kalian tanyakan atau beberapa keraguan nih, misalkan, "Kak, ini seperti apa sebenarnya sistemnya?" Atau misalkan teman-teman ada yang belum jelas atau misalkan, tadi aku jelasin kecepatan atau mungkin Mila jelasin, "Kak, saya mau lebih detail tentang cara promosinya Kak Mila," atau seperti apa, itu teman-teman bisa tanyakan di chat sekarang ya, teman-teman. Oke, tolong kita back ke bagian cara mendapatkan referral code. Next. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk, jadi akan, coba kita jawab satu persatu ya, teman-teman. Kak, cara mendapatkan link yang langsung nyambung ke kode referral gimana, Kak? Di situ udah ada linknya, teman-teman bisa langsung lihat di poster. Kalau misalkan teman-teman bingung posternya ada di mana, itu ada di forum juga, jadi teman-teman bisa cek di forum. Kalau di forum teman-teman nggak bisa mendapatkannya juga, teman-teman bisa langsung tanya ke mentor yang ada di sana, karena selalu ada mentor yang memang on di forum itu, teman-teman. Jadi forum itu tidak mungkin tidak ada mentor yang sedang online, jadi teman-teman pertanyaan teman-teman itu akan langsung dijawab. Nah, make sure teman-teman, tanyanya langsung ke forum, karena itu akan lebih cepat diresponnya, lebih cepat dibalasnya, rather than teman-teman, nge-chat kita di personal chat seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung di saat teman-teman udah punya referral link, itu teman-teman, kodenya akan langsung masuk di, link kalian saat misalkan orang-orang mendaftar seperti itu. Jadi kalau mereka langsung mendaftarkan melalui link yang telah aku jelaskan sebelumnya, teman-teman nggak usah khawatir untuk, mereka masukin kode referral mereka lagi. Kayak contohnya Mila punya referral link, dan Mila mungkin tidak hafal gitu siapa aja sebenarnya referralnya dia gitu, siapa aja yang mendaftar menggunakan referral link dia gitu. Nah, ternyata pas mereka mendaftar menggunakan referral link yang, Mila share, nah itu tuh udah ada langsung kode referral-nya teman-teman. Di saat udah ada kode referral itu, nah, di sana akan langsung otomatis terhitung sebagai referral Mila apabila mereka sudah melakukan pembayaran juga untuk conference-nya, seperti itu. Kak, bayar 145.000 itu apa bisa lewat Dana? Kalian bisa menggunakan aplikasi apapun teman-teman, bisa menggunakan Dana, OVO, ataupun, teman-teman pakai Flip ya di Indonesia supaya misalkan teman-teman bisa terbebas dari biaya, administrasi bank itu boleh teman-teman. Misalkan atau misalkan, teman-teman, "Kak, saya punya 10 referral, saya mau membayarkan langsung itu gimana?" Kalian juga boleh langsung mengirimkan, pembayaran untuk 10 referral itu agar biaya transaksinya menjadi satu saja, seperti itu. Gimana cara pemilihan untuk online conference yang bahasa Indonesia? Nah, nanti teman-teman bisa memilih saat di preference form, teman-teman. Di saat teman-teman udah bayar, tadi aku jelaskan, teman-teman, coba kita balik ke tata cara pembayaran, tata cara pendaftaran. Nah, di sini teman-teman bisa cek, di sini ada namanya, di yang poin ketiga teman-teman, di sana teman-teman bisa baca, peserta akan mendapatkan, preference form, itu, dia itu ada di confirmation mail. Nah, nanti di form itu teman-teman bisa isi kalau teman-teman mau ngikutin, eee konferensi yang menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, seperti itu. Kak, saya mau lebih detail mengenai cara peserta membayar. Balik lagi ke tata cara pembayaran. Di sini teman-teman bisa screenshot ya nanti, atau mungkin teman-teman bisa cek recordingnya lagi. Kita back yuk ke tata cara pembayaran. Nah, di sini teman-teman bisa cek tata cara pembayarannya. Mungkin aku nggak akan jelasin ulang, teman-teman bisa baca, bisa screenshot, dan teman-teman bisa tanyakan juga di forum nanti ke mentor-mentor yang memang sedang on, teman-teman bisa tanyakan di sana. Kak, saya ingin bertanya, apakah jika kita tidak memposting di sosial media tetapi mendapatkan referral akan mendapatkan sertifikat? Teman-teman, pastiin jadi promotional task atau tugas promosi ini wajib teman-teman, at least di minggu pertama kalian. Kita tuh udah bilang, di minggu pertama kalian harus nge-share semua grafik dan caption, nanti di setelahnya teman-teman bebas mau nge-share minimal 2 grafik dan caption. Kenapa kita menerapkan seperti itu? Supaya teman-teman bisa tetap mendapatkan referral kayak gitu. Jadi, "Kak, saya udah punya 1 referral, saya udah capek, saya nggak mau cari lagi," seperti itu. Nah, teman-teman tuh jangan berpikiran seperti itu, tapi seperti yang tadi sudah Mila jelaskan, teman-teman tuh harus konsisten, teman-teman tuh harus
terus nge-share, teman-teman tuh jangan berhenti seperti itu. Di saat teman-teman selalu mencoba, itu pasti selalu ada kesempatan gitu teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tuh jangan putus asa, kayak, "Ah, saya susah banget nih dapat referral gitu, saya udahan, saya nggak mau jadi intern lagi," kayak gitu. Nah, jangan seperti itu pemikirannya teman-teman, karena semakin teman-teman sering mencoba, semakin banyak kesempatan yang terbuka untuk teman-teman mendapatkan referral, seperti itu. Untuk conference minggu depan itu edisi khusus katanya dan apa benar dalam bahasa Indonesia. Semua IMAN Online Conference saat ini diadakan dalam 2 bahasa, teman-teman. Ada yang bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek langsung untuk detailnya di IMAN website, atau teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi, dan teman-teman bisa cek di PDF yang di-share di official channel teman-teman. Kalau untuk promosi melalui YouTube bagaimana, Kak? Ini juga boleh banget kalau teman-teman memang YouTuber ya, teman-teman. Kalian kan bisa tuh masukin, referral link kalian di description box. Nah, itu teman-teman bisa tulis di sana, teman-teman bisa tulis referral link kalian, teman-teman kalian tuh bisa jelasin tata cara pendaftarannya seperti apa gitu, teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa, share di sosial media apapun yang memang sekiranya kalian nyaman untuk gunakan gitu. Jadi nggak harus teman-teman, "Kak, saya nggak punya Twitter, emang saya harus banget yang nge-share di Twitter?" Enggak, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, lebih nyaman misalnya saya biasanya pakai Line, WhatsApp, dan Instagram, Kak, ya udah nggak masalah teman-teman bisa share di 3 itu, seperti itu. Jadi sesuai dengan kenyamanannya teman-teman aja, seperti itu. Apakah setiap minggu referral harus di-update? Nah, kalau top internalis kita memang update setiap minggu, teman-teman. Namun memang kita akan menghitung jumlah referral itu sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman dapatkan selama 5 minggu. Jadi, benefit itu akan didapatkan bukan per minggu, tetapi secara total 5 minggu program magang, seperti itu. Contoh misalnya seperti Mila tadi mendapatkan 200 referral, teman-teman, itu dalam 5 minggu program magang. Jadi bukan hanya di minggu pertama Mila langsung dapat 200 referral, itu nggak seperti itu. Jadi Mila juga ada proses-prosesnya seperti itu. Spill, account TikTok-nya dong Kak Mila buat referensi promosi. Mungkin Mila nanti bisa ya kirim chat. Iya, nanti aku share di chat box ya. Ya, Mila akan share di chat box ya teman-teman. Jadi untuk akun Teman-teman TikTok, yang mau nanya juga boleh langsung ke personal chat. nah tuh Mila juga open. Jadi kalau misalkan teman-teman mau DM Mila langsung, teman-teman bisa langsung tanya juga ke Mila untuk tips and tricks-nya, atau teman-teman bisa lihat konten TikTok-nya itu seperti apa, atau mungkin di Instagram Mila seperti apa gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek nanti di akun Mila ya. Untuk mempromosikan menarik daya tarik orang-orang itu untuk ikut gabung di Aiman. Nah, teman-teman bisa jelasin benefits apa aja yang bisa teman-teman dapetin di saat teman-teman mengikuti Aiman Online Conference, dan ini itu merupakan cara yang sangat jitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa jelasin nanti bisa teman-teman bisa jelasin dulu nih di MU itu ngapain aja, tugasnya ngapain aja, terus menjadi representatif itu seperti apa, terus nanti keuntungannya teman-teman bisa dapat apa aja dengan mengikuti MUN Online Conference seperti itu. Nah, di saat teman-teman bisa menjelaskan dengan baik, teman-teman bisa, mempromosikannya dengan baik, itu pasti ada orang yang tertarik ya teman-teman. Nah, di saat seperti itu, di saat mereka tertarik dan mereka mengikuti dan membayar untuk mengikuti IMAN Online Conference, nah itu akan terhitung sebagai referral kalian, seperti itu. Kak, saya kan udah daftar membership dan bayar dan udah pilih conference yang mau diikuti. Alright then, great. Berarti kamu sekarang udah daftar untuk membership dan itu akan terhitung sebagai 2 referral ya. Bolehkah menggunakan video promosi yang sama antar peserta magang? Sebenarnya ini tergantung ya teman-teman, di saat misalkan, saya dan Mila misalnya sama-sama, peserta magang gitu, terus kita, "Yuk kita bikin video yang sama nih," gitu kan, untuk mendapatkan peserta, conference seperti itu, untuk kita mendapatkan referral, itu ya sebenarnya kembali lagi ke kalian gitu. Kalau kalian menggunakan konten yang sama ya tidak masalah, namun memang kan, contoh misalkan Mila bisa dapat 200 referral, tapi ternyata aku cuma bisa mendapatkan 5 referral, itu kan tergantung dari diri kita masing-masing gitu, teman-teman. Jadi meskipun konten kita sama, belum tentu peserta yang akan kita dapatkan juga akan sama, seperti itu. Jadi tergantung teknik dan strategi marketing yang memang kalian gunakan saat promosi, seperti itu. Kak, saya izin bertanya, kan katanya tadi Aiman yang berbahasa Indonesia dan Inggris, apakah nanti di link pendaftaran akan ada pilihan yang akan ikut berbahasa Indonesia atau Inggris? Itu akan dipilihnya di, preference form ya, teman-teman. Jadi bukan saat pendaftaran, tapi di situ ada preference form yang memang harus peserta isi. Nanti teman-teman bisa pilih kalau itu yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, seperti itu. Jadi bukan saat pendaftaran, teman-teman. Kak, ini sistemnya seperti apa aja yang harus kita lakukan di program ini? Soalnya saya nggak masuk, Kak. Oke, nanti teman-teman
Yang memang belum paham, teman-teman bisa nonton lagi recording-nya, mungkin teman-teman nggak menyimak dari awal. Jadi, teman-teman bisa nonton recording-nya atau teman-teman bisa baca PDF-nya langsung. Di sana udah jelas banget teman-teman, dan semoga penjelasan aku dari tadi bisa teman-teman mengerti dengan baik dan jelas seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan lagi di forum diskusi, seperti itu. Jika saya mendaftar dengan kode referral sendiri, apakah terhitung yang tadi aku udah jawab, itu akan terhitung teman-teman sebagai referral. Kalau saya kan udah daftar membership, oke itu pertanyaan yang tadi. Untuk mendapatkan kodenya gimana, nanti teman-teman ada link khususnya untuk generate referral link and code ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di forum diskusi juga ada di paid message-nya, itu teman-teman bisa lihat di sana. Itu ada link untuk mendapatkan kode referral dan link referral teman-teman. Untuk diri sendiri itu bisa, yang tadi aku udah jelasin juga. Terus selama 5 minggu itu kode referral tetap sama teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya referral link dan referral code, make sure untuk kalian tidak generate ulang. Jadi, referral link dan referral code ini akan digunakan satu referral link dan satu referral code akan digunakan selama program magang teman-teman. Jadi, teman-teman nggak harus generate, saya program magang 5 minggu, saya mau generate 5 minggu tuh 5 kode referral gitu. Nah, itu jangan seperti itu teman-teman. Di saat misalkan teman-teman punya kode referral yang berbeda-beda, nanti benefits yang akan kalian dapetin, contoh saya di minggu pertama pakai kode referral yang pertama, di minggu kedua pakai kode referral yang kedua. Nah, ternyata di minggu pertama saya dapat 5 referral, yang minggu kedua saya mendapatkan 3 referral. Nah, di saat teman-teman pakai kode referral yang berbeda, nanti benefits-nya akan dipisah teman-teman. Jadi totalnya ada 5 dan 3, bukan menjadi 8 referral seperti itu. Akan berbeda kalau misalkan teman-teman memiliki satu kode referral yang sama yang memang kalian gunakan selama program magang. Jadi benefits-nya akan disesuaikan dengan jumlah referral yang memang kalian dapatkan sesuai dengan yang mereka menggunakan kode kalian, seperti itu. Jadi make sure untuk kalian menggunakan kode referral yang sama selama program magang. Seperti itu ya. Jika seseorang mengklik link kode referral, apakah sudah terhitung? Kita back dulu yuk ke slide PPT tentang referral. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Aku udah jelasin juga tadi berkali-kali, referral adalah setiap orang yang mendaftar conference dengan menggunakan referral link atau referral code kalian, dan juga membayar sekaligus setelah dialokasikan ke dalam conference. Jadi kalau misalkan dia cuma ngeklik referral link kalian aja, itu dia belum terhitung sebagai referral, teman-teman. Jadi di sini kita udah jelaskan. Nanti kalau teman-teman masih bingung dan masih kurang penjelasannya lagi, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi ya. Oke, kita next lagi. Kalau aku mau tanya tentang 3 komite yang diisi setelah pembayaran di form. Nah, itu selama 2 hari conference berlangsung, kita sesuai topik yang dipilih, Kak. Oke, jadi teman-teman yang tadi aku udah bilang, satu peserta akan dialokasikan ke dalam satu komite dan satu negara. Nah, conference ini diadakan 2 hari. Nah, selama 2 hari itu peserta harus menjadi representatif negara yang sama dan di komite yang tadi dialokasikan kepada dia. Contoh yang tadi aku jelaskan, kita menjadi representatif Indonesia di WHO. Nah, selama 2 hari itu, aku akan menjadi representatif Indonesia untuk membahas topik yang tadi COVID-19 di WHO seperti itu teman-teman. Nah, misalkan di saat aku udah dialokasiin ke WHO, kan saya mau pindah ke UNESCO, itu nggak bisa teman-teman. Jadi, selama satu conference itu ya satu paket, teman-teman hanya akan dialokasikan ke dalam satu negara dan satu komite yang akan membahas satu topik yang sama selama 2 hari conference itu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, izin bertanya untuk Kamila. Oke, ini untuk Kak Mila. Mila kan bisa dibilang udah bantuin ratusan orang untuk daftar Aiman Online Conference. Boleh jelasin lebih jelas soal cara pembayaran yang biasa Mila pakai dan tips-tips bantuin orang yang daftar ini nggak? Terima kasih banyak. Oke Mila, silahkan. Oke, makasih pertanyaannya, Kak. Jadi cara pembayarannya itu kebetulan aku minta tolong untuk pembayaran melalui Razorpay, melalui Kak Amelia, karena aku nggak punya akun Razorpay dan PayPal juga nggak bisa pakai Mastercard. Nah, jadi aku minta bantuan pembayaran ke Kak Amelia. Nanti dikasih list nama, email, dan phone seperti itu, dan langsung dikirim ke Kak Amelia di Telegram. Atau tadi kalau nggak salah ada akun Telegram resmi untuk pembayaran yang Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, untuk meyakinkan buat ikut registrasinya itu, sebenarnya aku cuman share-share di semua sosial media aku, terutama di TikTok yang tadi. Kemudian kan teman-teman itu pasti ada aja yang nge-DM aku atau tanya-tanya itu tentang tentang Iman Conference itu apa, dan segala macam. Nah, kebetulan aku juga buat PowerPoint sendiri
mengenai penjelasan dari Iman Conference ini biar lebih detail, biar bahasanya mungkin lebih buat mereka tertarik seperti itu. Kemudian setelah mereka baca itu atau mereka masih ada yang bingung, kemudian mereka tanya lagi ke aku lagi jelasin lebih detail, terutama untuk benefits-benefits ikut Iman Conference ini apa sih, terutama kalau online conference-nya itu kan lebih murah banget daripada yang offline, yang bisa bayar jutaan, segala macam itu kan, dan juga dilaksanainnya bukan di Indonesia. Nah, jadi benefits-nya ini sebenarnya banyak banget ikut online conference-nya Iman. Nah, dari situ baru mereka lanjut ke pembayaran. Jadi sebenarnya intinya itu deskripsiin lebih jelas sih, lebih detail benefits-nya itu dikasih tahu ulang lagi, diyakinin lagi teman-temannya yang nanya ke kalian. Jadi biar mereka itu langsung tertarik dan langsung ke pembayaran gitu. Makasih. Oke, thank you Mila atas jawabannya. Jadi teman-teman, waktu Mila magang, kebetulan aku udah kerja juga di Aiman, dan for your information, aku udah hampir setahun ke belakang kerja di Aiman, aku udah hampir 1 tahun kerja sama Aiman. Nah, di sini aku juga menjadi mentornya Mila waktu itu. Nah, di sana aku yang memang membantu pembayaran referral-referralnya Mila saat conference seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau dulu kita belum punya akun pembayaran sendiri untuk Indonesia. Nah, kalau dulu Mila memang langsung directly ke aku, ke akun Telegram aku. Namun untuk saat ini kita sudah memiliki akun Telegram khusus teman-teman untuk teman-teman melakukan pembayaran seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung chat ke sana dibandingkan teman-teman harus PC ke aku. Karena kalau teman-teman PC ke aku pasti akan menjawabnya lama. Mungkin Mila juga tahu aku kadang membalasnya. Meskipun aku online, tapi aku mungkin tidak menjawab karena mungkin di sana aku sedang dialokasikan ke dalam forum-forum yang memang aku harus jadi mentor di sana seperti itu teman-teman. Jadi akan lebih baik kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan transfer ATM atau m-banking, teman-teman bisa langsung chat ke @iman07 Indo. Mungkin bisa di-back ke bagian pembayaran tadi biar teman-teman yang lain bisa baca. Oke, di sini pembayarannya lewat ATM bisa Kakak, bisa ya tadi udah jelasin juga berkali-kali ya teman-teman. Oh, Kak Mila nama akun IG sama TikTok-nya apa? Nanti kata Mila akan ini teman-teman akan dikirimkan ke chat box. Jadi teman-teman Oh ditunggu iya, aja. udah aku share Oh, juga udah ya di. Kak di chat box. Oke, ternyata udah dikirimkan sama Mila teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di chat box dari Mila itu akun Instagram dan akun TikTok-nya. Teman-teman bisa cek dan mungkin teman-teman bisa follow juga kan, bisa saling menambah relasi juga. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga sama Mila kayak gimana seperti itu. Di sini Kak, saya udah daftar membership, udah bayar, dan udah pilih conference yang mau diikuti. Yang menjadi pertanyaannya, kalau ada teman saya yang ikut conference dengan kode referral saya, apakah dia juga harus mengerjakan tugas pokok magang? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi peserta magang dan peserta conference itu berbeda. Peserta conference tidak diharuskan mengikuti program magang. Contoh, Mila memiliki 200 referrals. Nah, 200 referrals ini tidak langsung otomatis menjadi peserta magang, teman-teman, karena mereka cuma mendaftar untuk mengikuti conference, bukan untuk menjadi peserta magang seperti Mila, seperti itu. Jadi, mereka tidak wajib untuk sharing-sharing grafik dan caption, itu tidak wajib, teman-teman. Jadi, yang wajib nge-share, yang wajib ngajak-ngajak itu adalah peserta magang, bukan peserta conference-nya. Seperti itu ya. Di sini ada pertanyaan dari Yolita untuk Mila. Saya mau nanya untuk Kak Mila, selain grafis yang dikirimkan dari Aiman sendiri, kira-kira Kak Mila mempromosikannya dalam bentuk apa aja ya? Nah, mungkin tadi udah dijelasin berkali-kali sama Mila, tapi mungkin Mila ingin menambahkan penjelasannya. Silakan. Oke, tadi seperti yang aku bilang tadi itu, aku buat PowerPoint sendiri mengenai penjelasan Aiman biar lebih atraktif atau lebih jelas aja. Kemudian aku juga buat story-story di Instagram, bisa seperti tulisan atau foto seperti itu, dan buat video di TikTok. Nah, untuk video di TikTok itu teman-teman cari aja nih apa yang lagi ngetrend di TikTok, video seperti apa yang lagi ngetrend di TikTok, dan gunain sound atau hashtag yang lagi viral di TikTok. Jadi kesempatan lebih viralnya itu lebih banyak gitu kalau menggunakan video, sound, atau hashtag yang lagi viral sekarang ini. Nah, itu ada tips and triknya juga dari Mila, teman-teman. Jadi pakai sound yang memang lagi viral atau lagi tren, teman-teman. Itu kan selalu berubah ya, selalu berganti soundnya Yeah. apa, terus trennya seperti apa. Misalkan teman-teman pakai apa namanya, mau teman-teman pakai dance di sana atau apapun, itu sesuai dengan strategi teman-teman aja gimana kayak gitu, disesuaikan aja teman-teman. Terus di sini Kak, saya mau lihat tata cara pendaftaran. Boleh kita balik ke slide tata cara pendaftaran?
Oke, wait a moment ya guys, kita akan pindahkan. Oke. Kita balik ke tata cara pendaftaran ya, tolong. Oke. Nah, di sini ada tata cara tata cara pembayaran, sorry. Kita next lagi. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat sendiri tata cara pembayarannya. Bisa melalui debit card, Trezor Pay, PayPal, telah dijelaskan oleh Mila juga tadi, sempat Mila menggunakan apa, melalui tap remit, direct bank transfer, dan juga transfer ATM dan juga M-Banking, teman-teman. Nah, terus izin bertanya, kalau kita dapat orangnya registrasi, terus kita bantu dia, kita yang ngechat KMN 07 Indo, jadi partisipannya ngirim bukti transfer. Jadi sebenarnya teman-teman yang ngechat itu, terserah mau teman-teman atau pesertanya itu bebas, tapi pastiin salah satu aja dari kalian, tidak perlu dua-duanya, karena kalau dua-duanya nanti akan double masuknya di kita teman-teman. Jadi akan lebih baik kalau peserta, kalau misalkan peserta yang mengirimkan, ya peserta saja yang mengirimkan, peserta magangnya tidak usah mengirimkan kembali seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini peserta magang yang ingin membantu peserta conference-nya, ya berarti kalian saja yang ngechat, peserta kalian tidak usah mengirimkan bukti transfernya, seperti itu teman-teman. Kalau membayar untuk lebih dari satu peserta akan terdata, tentu saja teman-teman kita juga akan proses sesuai dengan referral yang memang kalian miliki, seperti itu. Saya mendaftar untuk 3 orang, berarti 435.000 ya, kita akan memproses untuk 3 orang teman-teman, jadi bukan kita proses hanya untuk 1 orang, seperti itu. Kalau link pembayaran debitnya tidak bisa dibuka, bisa teman-teman kalau misalkan teman-teman linknya tidak bisa dibuka, teman-teman bisa pakai incognito mode atau kalian teman-teman bisa pakai mode samaran, teman-teman itu sesuai dengan settingan HP masing-masing, atau teman-teman pastikan dulu kalau jaringan dan koneksi kalian tuh stabil, kayak gitu. Kalau misalkan kita ikut conference terus pakai kode referral kita dan selama magang nggak ada yang pakai kode referral kita, kecuali kita sendiri yang menggunakan akan tetap dapat sertifikat atau enggak. Jadi teman-teman, di saat teman-teman menggunakan referral code kalian, itu akan terhitung sebagai referral, dan apabila kalian memiliki referral, itu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi di saat teman-teman, misalkan saya nggak punya referral, tapi saya ikut, saya dapat sertifikat atau enggak, tetap dapat teman-teman, tapi teman-teman akan dapatnya basic internship certificate, seperti itu. Kalau untuk mengetahui referral kita, kan ada link yang dibagikan, data referral untuk conference 70 ini bisa dilihat pada minggu tanggal 15 Agustus atau minggu ini. Akan dibagikan di minggu depan, teman-teman, sesuai dengan conference selesainya conference 70. Jadi, conference 70 kan akan diadakan tanggal 14 sampai 15 Agustus. Nah, jadi top intern list untuk conference 70.0 itu teman-teman bisa lihat di hari Minggu sore setelah conference itu berakhir, seperti itu. Nah, untuk yang minggu ini akan diupdate itu adalah top intern list untuk conference sampai conference 69, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman sesi orientation class hari ini, karena memang sudah terlalu lama juga. Dan nanti teman-teman yang ketinggalan atau teman-teman bingung tentang penjelasannya, teman-teman bisa tonton kembali orientation class-nya. Kita akan mengirimkan recording-nya melalui official channel, atau mungkin nanti ke depannya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di forum. Atau jika teman-teman punya pertanyaan kepada Mila yang tadi misalkan, saya belum puas nih nanya ke Mila, saya mau tanya tips and triks-nya seperti apa, Mila juga open untuk teman-teman kalau misalkan ingin bertanya sama Mila, silahkan tanya langsung ke Mila melalui Instagram atau TikTok yang tadi akunnya di sini udah Mila sertakan teman-teman di chat box. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya, Kak, nama akunnya Kamila apa nggak kelihatan, nanti teman-teman bisa tanya di forum, nanti akan aku share juga ke teman-teman mentor yang lain, jadi teman-teman mentor yang lain bisa share ke kalian semua, seperti itu. Nah, mungkin segitu aja, thank you so much untuk Mila, udah bisa hadir di orientation class hari ini. Thank you so much, Kak, for the opportunity. Ya, buat teman-teman semangat selalu ya. Nah, jadi teman-teman tadi kan Mila udah sharing banyak banget. Semoga kedepannya teman-teman bisa menerapkan juga misalkan tips and tricks yang telah Mila jelaskan kepada kalian, dan semoga penjelasan yang udah aku jelasin tadi bisa sedikit memberikan gambaran kepada kalian tentang bagaimana programnya, tentang MUN itu seperti apa, dan mungkin bisa jadi penyemangat untuk kalian mengikuti program magangnya seperti itu. Nah, jika nanti kedepannya
teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan langsung seperti yang tadi udah aku jelasin ya teman-teman. Dan budayakan untuk membaca dan menonton orientation class recordingnya, karena di sana semuanya udah jelas teman-teman. Jadi sebelum teman-teman misalkan tanya, akan lebih baik kalau teman-teman itu membaca dan juga teman-teman menonton yang memang sudah kita sediakan seperti itu. Karena kita menyediakan itu khusus untuk teman-teman semua. Jadi jangan sia-siain seperti itu. Oke, mungkin segitu aja, dan thank you so much sekali lagi buat Mila udah bisa datang dan udah ngasih tips and tricks kepada para peserta magang. Semoga mungkin tips and triknya sangat amat membantu dan bisa menyemangati para peserta magang lainnya seperti itu. Oke, Thank you. once again, thank you. Thank you juga untuk semuanya yang udah hadir di orientation class hari ini. Dan nanti untuk recordingnya akan kita share secepatnya di official channel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay tune aja di official channelnya karena kita bakal share recording linknya di sana. Oke, untuk hari ini orientation class-nya aku sudahi. Thank you so much untuk semuanya yang udah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tata cara berbicara aku yang mungkin kurang masuk atau kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan seperti itu, karena kesalahan memang datang dari aku pribadi seperti itu teman-teman. Jadi thank you so much semuanya udah pada hadir, dan untuk orientation class hari ini akan aku sudahi. Thank you so much and good afternoon, good day guys. See you guys.